Farisudaners, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2026 untuk bagian yang pertama. Film ini menceritakan tentang tabib istana jenius dan jenderal muda yang bersatu di tengah perang dan wabah. Mereka bekerja sama mengungkapkan konspirasi jahat, membersihkan nama keluargaan, dan membawa kedamaian bagi negara. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun diawali dengan menceritakan 8 tahun silam, wabah dahsyat meluluhlantahkan ibu kota. Han Chang-song, wakil direktur Akademi Medis Kekaisaran, dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pengkhianatan yang difitnahkan kepadanya melalui selembar resep obat. Kaisar memerintahkan pemusnahan keluargaan hingga akar-akarnya, menghancurkan aula leluhur serta membakar semua catatan medis mereka. Di tengah kekacauan, Han Yunling kecil hampir terkubur hidup-hidup sebelum diselamatkan oleh sosok misterius. 京都瘟疫横行，满门尽入。伤害居民万余，一点永绝。 Kini Yunling telah tumbuh menjadi tabib yang ulung. Ia mendapatkan kabar bahwa adiknya, satu-satunya pewaris pria keluarga Han, Hanmo, masih hidup namun sekarat di penjara bawah tanah ibu kota Jinglan. Menolak percaya pada kabar kematian adiknya, Yunlin menyusun rencana nekat. Ia menyamar sebagai pengantin wanita untuk utusan khusus Jinglan, Zhao Gao, demi bisa menyusup ke pusat kekuasaan. 阿莫， 就没见过你这么送货上门的，非要着急来劲了。我要回去救我。行了，你赶快回去吧。 Di perbatasan celah Tianlang, awan perang menggantung. Jenderal dari Changmou, Gan Yi, menantang Jenderal Xiao Qi, sosok yang dijuluki dewa pembantai. Meski tubuhnya digerogoti penyakit kronis, Xiao Qi berhasil mengalahkan Gan Yi. Gan Yi mundur dengan hormat, menegaskan bahwa ia enggan menang melawan orang sakit. Sebelum pergi, Xiao Qi mengingatkan Gan Yi agar Kaisar Changmou menghargai aliansi pernikahan yang ada demi perdamaian yang berkelanjutan. 等一下，默人还讲究武德，否则别怪我昌墨铁骑他。 Di saat bersamaan, Menteri Pendapatan Jinglan, Fei Zeng, mencurigai adanya tipu muslihat di balik aliansi ini dan bergegas menuju perbatasan. 将军， Di kediaman utusan, Zhao Gao yang korup mencoba memaksa Yunling sebelum upacara dimulai. Yunling menakutinya dengan legenda kuno tentang kutukan siapapun yang menyentuh pengantin sebelum waktunya. 只要是夫君的要求，亲密接触，那这个男子便等着我。 Pesta pernikahan terhenti di saat Xiao Qi datang untuk menangkap Zhao Gao atas tuduhan penggelapan 800 style dana militer. Meski Zhao Gao membawa-bawa nama pamannya yang berkuasa, Wang Ruhai, Xiao Qi tetap tegas menyeretnya. Di saat membuka cadar pengantin, Xiao Qi tertegun. Ia mengenali Yunling sebagai teman masa kecilnya yang dulu pernah menyelamatkannya dari tenggelam. Namun Xiao Qi memilih diam dan bersikap waspada. 你为什么要这样？ 报答他的救命之去京都，做这么大的牺牲值。 Yunling yang menyembunyikan identitas aslinya dengan mengaku sebagai pengembara, berhasil memenangkan kepercayaan Xiao Qi dengan menunjukkan keahlian medisnya. Ia mendiagnosis penyakit rahasia Xiao Qi dan masalah kesehatan letnannya, Su Chengfeng. Penasaran, Xiao Qi mengizinkannya tinggal di bawah pengawasannya. 保证给你治好。我不会游泳，所以只能。许成风。 Di sana, Yunling bekerja keras mendapatkan kepercayaan sang jenderal sambil tetap mencari adiknya.
Xiao Qi sempat mengujinya dengan pertanyaan filosofis tentang nilai kehidupan yang dijawab Yunling dengan ambisi tulusnya melihat ibu kota kembali makmur, sehingga Xiao Qi pun berjanji akan mengantarnya ke ibu kota setelah perang usai. 真的叫阿里吗？既然他已经抱了必死的决心，可以把衣服穿上了。这一下你不会再质疑我的医术，虽然没有去过，就这么说定了。 Namun Yunling menyadari bahwa celah Tianlang dikunci rapat dan memerlukan rencana khusus untuk keluar. Ia mencoba melarikan diri pada malam hari namun tertangkap patroli. Ia berhasil mengelak dengan alasan mencari tanaman herbal melalui informan bernama Nyonya Wu. Ia mengetahui bahwa rencana tersebut ada pada Zhao Gao. 报告不是被萧池抓起来了吗？ 着火了！怎么交代呀？ Di saat terjadi kebakaran hebat di kediaman utusan yang diduga sebagai sabotase orang dalam, Yunling memanfaatkan kekacauan tersebut untuk menyelinap ke penjara dengan dalih memberikan obat bagi putra seorang sifir. Ia berhasil menemui Zhao Gao. Pejabat licik itu setuju memberikan rencana pelarian dengan syarat Yunling harus membebaskannya dari penjara. 多谢，多谢啊！ 想见他一面，当面和他道谢。 就关在最后一个牢房，你自己去。 赵稿， 你能救我出去？ 特使令牌是否能够通达？ 我的令牌放上去。 萧圣杰， Di sana, Han Yunling menyelinap masuk penjara untuk menemui Zhao Gao. Namun langkahnya terhenti oleh Jenderal Xiao Qi curiga dengan motifnya. Xiao Qi menginterogasi Yunling dan bahkan mengancam sipir penjara Huang Jian. Yunling terpaksa berbohong, mengklaim ia menyelinap sendiri setelah memohon bantuan Huang Jian karena dulu pernah menyelamatkan nyawa putranya. Meski demikian, Xiao Qi tetap tidak percaya dan curiga bahwa Yunling masih berniat untuk membantu Zhao Gao. Untuk mencari kebenaran, Xiao Qi menginterogasi Zhao Gao secara langsung. Di bawah ancaman hukuman atas kejahatannya, Zhao Gao membocorkan bahwa Yunling mencari rencana utusan khusus untuk bisa pergi ke ibu kota. Xiao Qi semakin waspada, khawatir Yunling adalah mata-mata Chang Mou yang dapat membahayakan kaisar. 我替赵大人好好审审他。 Sementara itu, Menteri Pendapatan Fei Zheng tiba di sebuah penginapan dekat perbatasan. Di sana, pemilik penginapan Tang Shaoxie menceritakan betapa Xiao Qi adalah sosok yang dikagumi dan diidamkan oleh setiap wanita di kota. Di penjara, Xiao Qi membawa Yunling ke ruang bawah tanah yang penuh alat siksa, berharap bisa menakutinya agar mengungkap identitas asli. Yunling tetap teguh, bersikeras bahwa ia hanya mencari adiknya. Ketika Yunling akhirnya mengakui namanya adalah Han Yunling, Xiao Qi merasakan simpati dan menawarkan untuk mengawalnya kembali dengan aman ke Changwou. Namun Yunling menolak, ia tidak mau pergi sebelum pengobatan Xiao Qi selesai. 今天最后一次给将军， 你要干嘛？ 肾又乃先天之本，命不久矣。 Yunling menggunakan jarum perak untuk melumpuhkan titik saraf Xiao Qi, lalu mengikatnya agar bisa melakukan prosedur medis. Ia menjelaskan bahwa racun dingin telah mengendap di limpa dan ginjal sang jenderal yang menyebabkan wajahnya pucat dan anggota tubuhnya selalu dingin. Tanpa bantuannya, Xiao Qi tidak akan selamat. Meski tubuhnya lemah setelah terapi, Xiao Qi segera mendapatkan kabar bahwa pasukan patrolinya terlibat bentrok dengan pasukan Chang Mo. Xiao Qi bersikeras memimpin pertahanan di gerbang kota. Khawatir dengan kondisinya, Yunling mengikutinya ke camp. 这女子有何危险？ 丁爷让我来请示将军，可否使用阿芙蓉？ 到这种铁骑里，况且作为医， Di medan perang, banyak prajurit terluka oleh ranjau paku khusus milik Chang Mo. Di saat seorang pengintai menyarankan penggunaan opium untuk meredam rasa sakit, Yunling melarangnya dengan tegas karena efek adiktifnya yang berbahaya. Ia justru merawat sendiri para prajurit Jinglan, membuktikan bahwa welas aslinya sebagai tabib melampaui batas negara. Hal ini menyentuh hati Xiao Qi yang tiba-tiba teringat memori masa kecil di saat seorang gadis kecil membalut lukanya. 是孽缘，正在这花情啊。
Di saat berjalan-jalan di kota, Yunling tertarik pada sebuah pertunjukan sulap di mana seorang pesulap menariknya ke dalam lemari kegelapan yang tiba-tiba memicu trauma masa lalunya di saat ia hampir dikubur hidup-hidup dan ia pun berteriak ketakutan. Ketika Yunling tidak kunjung keluar, Xiaoqi menyadari ada yang tidak beres dan mengkonfrontasi para pemain sulap. Mereka panik dan melarikan diri. Namun Xiaoqi berhasil mengejar dan mencegat mereka yang membawa sebuah kotak mencurigakan. Ia menemukan Yunling tak sadarkan diri di dalamnya dan segera menyelamatkannya. Di saat sadar, Yunling memeluk Xiaoqi dengan erat karena ketakutan. Xiaoqi mengirimkan segelas anggur untuk menenangkan sarafnya. Namun Yunling justru meminumnya hingga mabuk berat. Ia berkeliaran di kediaman jenderal sambil meracau, menuntut Xiaoqi agar menepati janjinya untuk membawanya ke ibu kota. Fei Zeng tiba-tiba dan melihat kekacauan tersebut. Ia pun berkelakar menuduh sepupunya Xiaoqi telah menculik wanita yang tak bersalah. Sementara itu di ibu kota, Kaisar Liu Chu menyatakan ketidaksukaannya terhadap rencana aliansi pernikahan dengan Chang Mo. Namun para menteri Wang Ruhai, Li Xichang dan Zhang Ruizong mendesak agar keinginan mendiang Kaisar dihormati. Kemudian putri sulung Liu Xie tiba di pengadilan dan memberikan pendapat krusial. Ia mengingatkan bahwa Kaisar belum memiliki permaisuri sehingga membawa putri dari Chang Mo sekarang bisa mengacaukan garis keturunan kerajaan. Sehingga ia mengusulkan agar aliansi ditunda hingga setelah pernikahan agung Kaisar sendiri dan para menteri terpaksa menyetujuinya. Kembali di celah Tianlang, Fei Zeng memperhatikan kondisi kesehatan Xiaoqi yang membaik drastis berkat perawatan Yunling. Ia merasa keduanya adalah pasangan yang serasi dan memutuskan bahwa Yunling harus tetap tinggal di kediaman untuk melanjutkan pengobatan. Fei Zeng meyakinkan Xiaoqi bahwa kehadiran Yunling tidak akan dianggap sebagai kolusi dengan musuh. Meski Xiaoqi masih ragu dengan identitas wanita itu, intervensi dari sepupunya membuat situasi di kediaman jenderal menjadi lebih tenang untuk sementara waktu. Singkatnya larut malam di halaman istana. Kaisar Liu Chu duduk termenung, terhimpit oleh beratnya beban mahkota. Kepada kakaknya, putri sulung Liu Xie, ia mencurahkan isi hatinya. Ia merasa tidak pantas menjadi penguasa karena kurang memiliki ketegasan seperti ayah mereka. Ia juga merasa frustasi karena pejabat veteran Zhang, Wang, dan Li terlalu berakar kuat di pemerintahan sehingga mustahil untuk dikendalikan. Di sana, Liu Xie menghiburnya dan berjanji memberikan dukungan penuh demi mengembalikan kejayaan keluarga Liu. Sembari memandang rembulan, mereka mengenang masa kecil dan sosok kakak kedua yang kini telah menjadi musuh. Di keesokan paginya, di kediaman jenderal, Han Yunling terbangun dan terkejut mendapati dirinya tidur satu ranjang dengan Xiaoqi. Teriakan mereka memecah keheningan, membuat Fei Zeng berlari panik menghampiri kamar tersebut. Dalam kondisi bingung dan mengalami hilang ingatan sesaat, Yunling hampir tidak mengenali Fei Zeng. Fei Zeng mengingatkannya bahwa ia tinggal di sana untuk mengobati penyakit kronis sang jenderal sebagai imbalan atas izin perjalanan yang aman ke ibu kota. Tak lama berselang, tabib kekaisaran Li datang untuk memeriksa keahlian Yunling. Setelah memeriksa denyut nadi Xiaoqi, tabib Li terkesan dengan perubahannya. Ia merasakan aliran energi hangat di dalam tubuh sang jenderal. Namun di sana ia memperingatkan bahwa mereka memerlukan senau lotus langka untuk kesembuhan total. Tabib Li juga merasa gaya medis Yunling sangat mirip dengan mendiang pejabat yang tercela, Han Changsong. Untuk menghindari kecurigaan, Yunling mengaku bahwa ia belajar secara otodidak.
Tak lama kemudian, rombongan aliansi pernikahan tiba di sana membawa Putri Jiang Wanyu dari Changmo. Dikenal sebagai Putri Esan, Yunling tertegun melihat Jinxi, seorang pejabat wanita yang mendampingi Putri karena ia mengenali sosok itu sebagai temannya yang menghilang 3 tahun yang lalu. Namun Jinxi bersikap seolah mereka tidak pernah saling mengenal. 诸位大人止步。马上就要和亲了，却为何如此心？不会，派圣上，这样和亲。 Untuk memastikan keamanan, Fei Zheng meminta Yunling melakukan pemeriksaan tubuh terhadap rombongan baru tersebut. 那行吧。将军，来医师来了。 Xiao Qi diam-diam menginstruksikan Yunling untuk mencari senjata tersembunyi seperti jarum, belati, atau racun. 搜身难免要褪去衣物。等一下， Di saat pemeriksaan, Yunling sengaja tidak memeriksa sang putri karena rasa hormat. Namun ia meneliti Jinxi dengan sangat cermat. Meskipun Yunling melaporkan tidak menemukan senjata apapun, Xiao Qi tetap curiga. Ia menyadari bahwa tangan Jinxi memiliki kapalan khas orang yang terlatih menggunakan senjata, bukan pelayan biasa. 对于那位和亲公主，是静兰的高官，昌 Di sana, ia pun menugaskan Fei Zheng, sang peminum ulung, untuk mengadakan perjamuan malam itu guna melonggarkan lidah para tamu dan mengungkapkan niat asli mereka. 觉得你没有说实话。主，您又懈怠了。要是刘楚和我，行了行了，你先出去吧，让我一。 Di saat berjalan melewati pasar bersalju, Xiao Qi dan Yunling berdiskusi tentang konflik panjang antara Jinglan dan Changmo. Yunling mengungkapkan simpatinya kepada rakyat di perbatasan yang berjuang hanya untuk lepas dari kelaparan. 哪会知道我们老百姓的苦啊？你还要给我转费的。多年未见的好友，再或者是什么？猪说我10几岁的时候投射过什么？你问这么多干什么？ Di saat mereka berjalan, Yunling tidak sengaja meminum alkohol karena mengira itu adalah minuman biasa. Ia pun langsung pingsan dan Xiao Qi terpaksa menggendongnya pulang. 费大人和公主已经在里面了，摔了别摔了啊！哎，慢点。 Di perjamuan malam, suasana terasa tegang. Jinxi mendesak tanggal keberangkatan ke ibu kota. Namun Fei Zheng bersikeras menunggu titah kekaisaran untuk menguji Jinxi. Xiao Qi memerintahkan Cheng Feng melakukan tari pedang. Di tengah pertunjukan, Cheng Feng berpura-pura tersandung dan menyerang ke arah Jinxi. Namun wanita itu tetap sempurna, membuktikan kedisiplinan tingkat tingginya. 郑峰，在。乘风将军， Yunling yang masih setengah sadar tiba-tiba mengintervensi, memarahi Cheng Feng karena dianggap menindas seorang wanita. Ketegangan terhenti sejenak oleh kedatangan pemilik penginapan setempat, Tang Shao Cue, yang menggoda Xiao Qi soal hutang asmaranya sebelum ia diperkenalkan kepada para pejabat. Suasana pesta mendesak buyar oleh kedatangan utusan kekaisaran yang membawa pesan mendesak. Titah kaisar sangat jelas. Fei Zheng diperintahkan untuk segera memimpin rombongan aliansi pernikahan menuju ibu kota, dan Jenderal Xiao Qi diperintahkan untuk mengawal mereka secara pribadi tanpa penundaan. Xiao Qi pun menerima perintah tersebut dengan khidmat, bersikap untuk perjalanan panjang kembali ke jantung kekaisaran. 陈林。 Singkatnya, pagi hari setelah perjamuan, Han Yunling terbangun dan mendapati Xiao Qi berada di sisinya. Ternyata Xiao Qi terjaga sepanjang malam untuk menjaganya setelah ia mabuk berat. Xiao Qi tertangkap basah sedang menatap Yunling dengan lembut di saat ia mulai terbangun. Dan dengan panik, ia segera pergi karena salah tingkah. 昨天怎么又喝多了？校迟要去京都。 Yunling kemudian menemui Xiao Qi untuk membahas titah kekaisaran yang memerintahkan mereka menuju ibu kota. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyatakan keprihatinannya atas penyakit kronis Xiao Qi selama perjalanan jauh nanti. Namun Xiao Qi bersikap kaku dan ragu untuk memintanya ikut. Merasa ditolak, Yunling dengan ketus mengaku akan kembali ke Changmo karena merasa tidak dibutuhkan lagi, meninggalkan Xiao Qi yang terluka oleh kesalahpahaman tersebut. Tepat di saat rombongan bersiap berangkat, Putri Jiang Wanyu tiba-tiba jatuh sakit. Tabib kekaisaran kebingungan karena ramuannya tidak memberikan efek apapun. Tak punya pilihan lain, Xiao Qi terpaksa meminta bantuan Yunling.
Setelah memeriksa sang putri, Yunling menyadari bahwa sang putri diracuni dengan racun yang bekerja lambat, dirancang khusus untuk menunda perjalanan mereka ke ibu kota. Yunling menjelaskan bahwa kondisi ini memerlukan perawatan jangka panjang yang secara otomatis mengamankan posisinya dalam rombongan pengawal. Di saat Xiaoqi mendesak Yunling mengungkapkan motif aslinya, Yunling akhirnya mengaku bahwa ia sedang mencari adiknya, Hanmo, pewaris terakhir keluarga Han yang kini berada di barisan hukuman mati di ibu kota. Xiaoqi setuju membiarkannya ikut sebagai tabib pribadinya, sementara tanggung jawab pertahanan Cela Tianlang ia serahkan kepada Luli. 天狼关就交给你了。 Di ibu kota, pejabat senior seperti Wang Ruhai dan Zhang Ruizong berkumpul di kediaman Lord Li untuk pesta mewah. Lord Li telah membeli beberapa penari dari Changmo, termasuk penari utama bernama Yina yang kecantikannya dianggap tiada tara. Para pejabat ini mantan bawahan mendiang kaisar bersulang demi melanggengkan pengaruh mereka atas kaisar muda Liu Chu dengan menggunakan kecantikan para penari asing itu sebagai alat politik. 我的音呐，给您送到。这我就不吃了。翁大人，共饮此杯。怎么，你不太舒服吗？好，撤。 Di saat rombongan bergerak menuju pinggiran ibu kota, mereka singgah di sebuah penginapan yang telah disiapkan secara khusus oleh Tang Xiaosue. Pengabdian Tang Xiaosue yang begitu nyata kepada Xiaoqi membuat Yunling merasakan kecemburuan yang mendalam. 之前我用这世间的事情说起来也有意思，您说的话我听不懂。免费给人治病的事情，阿姨是医术精良，又尽心美心善，就算到了京都。 Di malam harinya, setelah merawat sang putri, Yunling beralih mengobati Xiaoqi. Ia menyatakan bahwa pengobatan sang jenderal kini memerlukan pijat fisik selain akupuntur. Xiaoqi yang tidak pernah membiarkan wanita menyentuhnya sedekat itu terlihat sangat malu. 我从未让你怎么，是哥哥，唐公，你把衣服穿好了才能说吧。 Sesi mereka terganggu oleh kedatangan Tang Xiaosue yang membawanya sup ginseng. Dengan melihat Xiaoqi yang berpakaian setengah terbuka dengan Yunling, kecemburuan Tang Xiaosue meledak. Untuk memecah ketegangan, Yunling meminum sup itu sendiri sambil mengkritik kualitasnya, membuat Tang Xiaosue pergi dengan penuh amarah. 推呢？ 当然了，他呢？ Di keesokan paginya, Fei Zeng menggoda Xiaoqi mengenai jeritan hantu yang terdengar dari kamarnya semalam, merujuk pada suara Yunling di saat melakukan pijatan yang menyakitkan. Meskipun Yunling sendiri kelelahan dan punggungnya pegal, ia tetap bersikeras menunggu kuda daripada menggunakan kereta yang ditawarkan Xiaoqi. Sepanjang perjalanan, Yunling terus mencoba mengorek identitas Jinxi karena yakin mereka berbagi masa lalu. Namun Jinxi tetap teguh menyangkal. Larut malam, Jinxi meminta pertemuan pribadi dengan Fei Zeng. Ia mengeluarkan rencana Changmo dan mengungkapkan bahwa ia mengetahui identitas rahasia Fei Zeng sebagai mata-mata yang telah disusupkan ke Jinglan selama bertahun-tahun. Pengakuan itu membuat Fei Zeng terkejut bukan main, mengguncang fondasi misinya di jantung kekaisaran. Bertahun-tahun lalu, Fei Zeng berdiri di hadapan pemimpin Changmo dan mengingkarkan sumpah darah untuk mengabdi pada suku tersebut seumur hidup. Bahkan di saat ia ditempatkan di kerajaan Jinglan, teman masa kecil sekaligus rekan latihannya, Jinxi, akhirnya menemuinya di ibu kota dan menunjukkan token milik Raja Mo. Kini sebagai menteri pendapatan dengan posisi tertinggi, Fei Zeng diingatkan kembali akan statusnya sebagai agen tidur. Jinxi memberitahunya bahwa tiba saatnya untuk mengaktifkan perannya guna mendukung rencana balas dendam yang telah lama disusun dengan misi mendesak untuk memastikan keselamatan sang putri Changmo selama aliansi pernikahan. 唤醒你。 Di saat Xiaoqi dan rombongannya melintas hutan dan sebelah barat ibu kota, mereka dihadang oleh sekelompok bandit yang putus asa.
Para pencuri itu dengan cepat dikalahkan oleh prajurit Xiaoqi. Di saat menyadari mereka berhadapan dengan pejabat pemerintah, mereka pun memohon ampun. Para bandit menjelaskan bahwa mereka sebenarnya adalah warga yang terusir dari desa Kingsan yang tanahnya dirampas paksa oleh pelayan pejabat Kuan Wang Ruhai demi membangun makam bagi selirnya yang baru saja meninggal. Tersentuh melihat orang-orang tua dan lemah yang bersembunyi di balik bayang-bayang, Xiaoqi memberikan perak agar mereka bisa menetap di tempat lain dan berjanji akan melaporkan ketidakadilan ini kepada kaisar. 还是我说吧。 Di ibu kota, Kaisar Liu Chu sangat antusias untuk menyambut sahabat masa kecilnya, Xiaoqi dan Fei Zeng. Dia menghabiskan pagi dengan cermat mengenakan jubah terbaiknya, berniat menyambut mereka secara pribadi di gerbang kota. Namun rencananya digagalkan oleh Wang Ruhai dan dua menteri senior lainnya. Mereka menegur kaisar karena dianggap lalai menjalankan tugas di aula pemerintahan yang tekun dan berargumen bahwa tidak pantas bagi martabat kaisar untuk menyambut seorang prajurit kasar secara pribadi. Dengan menegaskan otoritas mereka sebagai penasihat kepercayaan mendiang kaisar, mereka menghukum Liu Chu dengan memaksanya tetap di istana untuk menyalin instruksi leluhur sebanyak 10 kali sebelum ia diizinkan menemui sahabat-sahabatnya. 看我干什么？ 谨遵圣旨。 Di saat para menteri pergi ke gerbang kota untuk menyambut rombongan, Putri Changmo ditempatkan di rumah singgah. Xiaoqi dan Fei Zeng kemudian dipanggil ke istana untuk sidang formal. Dalam pertemuan itu, Liu Chu mengungkapkan kasih sayangnya yang mendalam kepada sahabat-sahabatnya dan mengusulkan untuk memindahkan Xiaoqi ke pertahanan ibu kota agar ia tidak perlu kembali ke perbatasan yang berbahaya. 与昌漠对峙多年， 不知这些算好了，好好拒绝。 Usulan ini langsung mendapatkan perlawanan dari para menteri senior yang mengklaim bahwa mengganti seorang jenderal secara mendadak adalah tabu besar. Xiaoqi mengambil kesempatan untuk membalas perilaku angkuh para menteri tersebut. Ia mengungkapkan bahwa ia telah membawa pulang utusan khusus perbatasan Zhaogao dan secara terbuka menuduhnya menggelapkan 800.000 tael dana militer serta mencoba memaksa seorang wanita untuk menikah. 圣上至于何地？ 你又将圣上置于何？ Ketika Wang Ruhai mencoba membela keponakannya, Xiaoqi merinci bagaimana pelayan pejabat itu merampas tanah di desa Kingsan, membuat rakyat hidup dalam kemelaratan. Di hadapan dengan tuduhan langsung ini, Wang Ruhai hanya bisa tergagap tanpa mampu mengelak. Melihat peluang untuk memangkas kekuatan para penjaga lama, Liu Chu memerintahkan Wang Ruhai untuk pensiun ke rumahnya sementara penyelidikan penuh dilakukan. 你们都出去吧，我的命令谁也不许进来。 Di malam itu, Liu Chu, Xiaoqi, dan Fei Zeng berkumpul untuk perayaan pribadi. Di sana kaisar membebaskan para pelayan agar mereka bisa minum dengan bebas, persis seperti yang mereka lakukan bertahun-tahun lalu di Manor. Merasa lega karena akhirnya bisa meluapkan frustasinya terhadap para menteri. Liu Chu memberi penghargaan kepada Xiaoqi dengan token kekaisaran khusus yang memberinya akses tak terbatas ke seluruh ibu kota. Di saat anggur mengalir, percakapan beralih ke masa depan pernikahan Xiaoqi. 我怎么知道这么大？那你把他灌醉。看来我们根本就不是他一个。 Ketika yang lain bercanda tentang banyaknya wanita di perbatasan yang ingin menikah dengan sang jenderal, Xiaoqi yang biasanya tenang menjadi salah tingkah dan buru-buru mencari alasan untuk pergi. 你的女子啊， Sementara itu, Han Yunling telah meninggalkan rumah singgah sendirian, bertekad menemui lokasi penjara kekaisaran untuk mencari adiknya Han Mo. Di saat ia menyusuri jalanan kota, ia diganggu oleh sekelompok berandalan. 那我们走吧。 Tepat di saat para preman bersiap menyerang, Xiaoqi datang menunggang kuda dan menyelamatkannya. Liu Chu kemudian mengunjungi kakaknya, Putri Sulung Liu Xie, untuk membanggakan otoritas barunya. Namun Liu Xie menegurnya karena memanggil pulang seorang jenderal perbatasan yang vital tanpa berkonsultasi dengannya. Khawatir Changmo akan memanfaatkan ketidakhadiran Xiaoqi.
Meski khawatir, ia setuju bahwa Xiaoqi layak mendapatkan penghargaan yang setimpal. Atas sarannya, Kaisar memberikan kediaman pribadinya yang lama, bekas manor pangeran, untuk menjadi rumah baru sang jenderal. Meskipun Xiaoqi merasa tidak pantas tinggal di tempat bekas Kaisar, ia terpaksa menerima titah tersebut. Ia menempati manor itu untuk mengundang Fei Zheng untuk tinggal di halaman selatan, sementara menempatkan Han Yunling di halaman timur, kamar yang dulunya pernah ditempati oleh Xiaoqi sendiri. 那他住哪儿啊？谁呀？住。 Film pun dilanjutkan dengan menceritakan bertahun-tahun yang lalu, Hanmo kecil diam-diam mencuri manisan buah, berharap bisa menyembunyikan cemilan itu dari ayahnya yang keras. Sepupunya, Han Yunling, mempergokinya dan dengan nada bercanda mengingatkannya untuk berhati-hati. 好吃吗？ Kedamaian mereka hancur seketika di saat paman kedua Hanmo pulang ke rumah dengan tubuh berlumuran darah. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan anak-anak itu, sang paman mendorong mereka melewati tembok belakang untuk melarikan diri, namun Hanmo terjatuh. 你腿怎么了？ Dari tanah, bocah yang ketakutan itu menyaksikan pembantaian brutal terhadap seluruh keluarganya. Kembali ke masa kini, Xiaoqi bergegas ke penjara kekaisaran untuk menyelidiki kasus Hanmo. Ia merasa ganjil di saat menemukan bahwa berkas kasus tersebut benar-benar kosong tanpa catatan kejahatan apapun. Meskipun diperingatkan oleh sejarawan, Xiaoqi menggunakan token kekaisaran untuk mendapatkan akses ke sel dengan keamanan tingkat tinggi. Di sana, ia menemukan Hanmo dalam kondisi mengerikan. Tahanan itu digantung terbalik setiap hari dan disiksa dengan cambukan tanpa henti selama lebih dari 1 dekade. 大半夜的干什么呀？ Dengan hati yang pedih, Xiaoqi membawa Han Yunling ke sel tersebut di larut malam untuk sebuah pertemuan rahasia. Yunling hancur melihat sepupunya berada di ambang kematian. Ia memberikan pil dan Hanmo sempat sadar sejenak untuk mengenali Yunling dan memohon bantuan. 莫儿， Namun kekuatan Hanmo memudar dengan cepat dan ia tampak mengembuskan nafas terakhirnya. Percaya bahwa adiknya telah tiada, Yunling rebah dalam kesedihan. Tangisan mereka terhenti oleh kedatangan pengurus Shen, pelayan dari Zhang Ruizong. Xiaoqi dan Yunling bersembunyi di saat pengurus sombong itu memasuki sel dan mengusir para penjaga. Yakin bahwa Hanmo hanya berpura-pura mati untuk menghindari rasa sakit, pengurus itu terus mencabuk tubuh yang tak bergerak tersebut. Di sana Xiaoqi mendekap Yunling yang gemetar agar tidak mengungkap keberadaan mereka. Sementara hatinya sendiri tersayat melihat penyiksaan terhadap tubuh bocah itu. Ia mulai curiga bahwa Zhang Ruizong adalah arsitek di balik kehancuran keluarga Han. Karena pria itu telah menghabiskan waktu 1 dekade menjaga Hanmo tetap hidup hanya untuk menyiksanya. 已经好几日没有。 Sementara itu, Wang Ruhai yang berada dalam tahanan rumah semakin putus asa. 还是要给你的。 Ia mencari bantuan kepada Lord Zhang, berharap bisa menghadiri Kaisar. Lord Zhang yang secara pribadi menikmati kejatuhan Wang, berpura-pura bersedia membantu dan mengawalnya ke istana. 对，就是。 Meskipun secara lahiriah memohon belas kasihan di depan Kaisar Liu Chu, Lord Zhang secara halus justru menyarankan agar kejahatan Wang mendapatkan hukuman yang lebih berat. Dengan melihat pejabat tua itu berlutut di bawah terik panas, Kaisar merasa khawatir akan kesehatannya dan memerintahkannya untuk pulang. Meskipun ia menolak mencabut perintah pensiun, dalam perjalanan kembali, Lord Zhang secara licik mengklaim pujian atas keringanan hukuman sang Kaisar, mengaku bahwa dirinya lah
yang telah menenangkan amarah sang penguasa. 你别拦住我！大人，我早就去找他理论了。 Xiaoqi akhirnya berhasil menyelundupkan Hanmo keluar dari penjara. Yunling sangat lega di saat mengetahui sepupunya tidak mati, melainkan berada dalam kondisi koma mendalam akibat jarum. Untuk menyelamatkannya, ia membutuhkan katalis untuk obatnya karena tidak ada air di hutan. Xiaoqi bersikeras menggunakan darahnya sendiri sebagai tenaga kehidupan untuk pil tersebut. Meskipun ia sendiri masih menderita penyakit, beban itu terbukti terlalu berat dan Xiaoqi kehilangan kesadaran tak lama kemudian. Singkatnya keesokan paginya, Xiaoqi terbangun dan menemukan Yunling sedang merawatnya dan Hanmo. Ia berniat membawa adiknya kembali ke Changmo begitu sembuh. Namun Xiaoqi bersikeras agar mereka tetap tinggal untuk mengungkapkan kebenaran di balik berkas kasus yang kosong tersebut. Di sana, ia memutuskan untuk membawa mereka kepada guru lamanya, yaitu Liu Xiang, demi keamanan. Di kediaman sang guru, mereka disambut oleh Liu Xiang. 送我这么一大礼，确实还有一小口气儿。同意让莫儿留在这儿。放心， Di kota, Tang Chaosue tiba untuk mencari toko. Meskipun awalnya menganggap harganya selangit, ia segera membayar sewa setelah mengetahui properti itu terletak tepat di sebelah kediaman Xiaoqi dan dekat dengan garnisonnya, bertekad untuk tetap dekat dengan sang jenderal. 他昨天白天就出去了。 Kembali di Manor Jenderal, Lord Fei tiba pagi-pagi sekali dan mendapati Xiaoqi telah pergi sepanjang malam. Ketika Xiaoqi akhirnya kembali, Lord Fei mengawalnya ke halaman barat. Di sana, mereka ditemui oleh pelayan Jinxi yang bersikeras bahwa sang putri masih beristirahat dari perjalanannya. 我也就先告辞了。 Setelah menderita luka parah akibat bentrok dengan Liu Chu, Raja Changmo dipenuhi amarah. Ia bersumpah untuk menghancurkan kerajaan Jinglan demi membalas penghinaannya. Meng Ling, kepala aula Cai Die, menyarankan strategi licik karena mereka tidak memiliki keunggulan di medan perang. Mereka harus menghancurkan musuh dari dalam. Senang dengan rencana ini, sang raja berjanji akan menjadikan Meng Ling sebagai permaisurinya dan membagi kejayaan masa depan setelah Jinglan hancur. Ketika putrinya, Putri Jiang Wanyu, datang untuk memberi hormat, sang raja memanipulasinya dengan kebohongan manis bahwa ia ditakdirkan untuk pernikahan yang bahagia dengan Liu Chu. Meski sang raja melukiskan gambaran kehidupan sempurna di Istana Agung hanya untuk memastikan kerjasama putrinya, ia diam-diam menganggap Jiang Wanyu tidak lebih dari sekedar budik politik. Jiang Wanyu yang mempercayai ayahnya sepenuhnya mulai berfantasi tentang masa depan bahagia dengan Liu Chu, berharap penyatuan mereka akhirnya membawa perdamaian bagi kedua negara. 又可以陪着父皇。我以后不会再有战乱。 Di tempat lain, Liu Chu dan Fei Zeng menikmati sore yang tenang dengan memancing. 好奇这位昌漠的公主是为什么？你就不想亲自去看看？ Setelah mengetahui bahwa Fei Zeng dan Xiaoqi kini tinggal bersama di kediaman Xiao, Liu Chu memutuskan untuk menyelinap keluar dari istana pada malam hari untuk bergabung dengan mereka. Tanpa disadari sang kaisar, Fei Zeng sengaja memancingnya keluar dari istana demi alasan tersembunyinya sendiri. 有什么不好的？就这么办。 Di malam itu, Xiaoqi dan Han Yunling melewati toko Tang Chaosue yang didekorasi dengan indah. Tang Chaosue dengan antusias menghadiahkan Xiaoqi satu kuci anggur berharga yang dikubur ayahnya 24 tahun lalu, tepat pada hari ia lahir. 好酒我这倒是有一坛他真是我爹啊！啊，婚的时候给你夫君喝的。 那就多谢唐老板了。 Penasaran dengan pria aneh yang sering dikunjungi oleh Xiaoqi, Tang Chaosue mengikuti Xiaoqi keesokan harinya ke tempat pengasingan gunung Liu Xiang. Liu Xiang yang ekstrentik, yang bisa mencium kualitas anggur dari jauh, ditantang oleh Tang Chaosue untuk menebak usianya.
Liu Xiang dengan tepat mengidentifikasinya sebagai wanita berusia 24 tahun, menjelaskan bahwa di Qinglan, wanita yang belum menikah di atas usia 18 tahun mengenakan tusuk konde berwarna tertentu setiap tahun, dan tusuk konde ungu miliknya telah membocorkan usianya. Candaan mereka yang penuh semangat membuat Xiaoqi berpikir bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Sementara Putri Jiang Wanyu dengan cemas menunggu kabar pernikahannya, pelayannya, Jinxi menerima surat rahasia dari Chang Mo dan segera memusnahkannya untuk menyembunyikan agenda tersembunyi mereka. 星南天午前， Di seberang kota, Xiaoqi dan Su Chengfeng menghabiskan hari yang melelahkan dan sia-sia di arsip mencari kebenaran di balik pembantaian keluarga Han melalui berkas-berkas kasus selama 20 tahun terakhir. Sementara itu Han Yunling tetap di rumah dengan cermat menyiapkan kantong obat untuk kakaknya Han Mo dan mengumpulkan jarum perak untuk merawat penyakit kronis Xiaoqi. Larut malam itu, Liu Chu berhasil menyelinap keluar dari istana dan bergabung dengan Xiaoqi serta Fei Zeng di atas atap untuk mengenang masa muda mereka. Di bawah mereka di halaman, Jiang Wanyu didorong oleh pelayannya untuk memanjatkan permohonan di bawah rembulan purnama. Di saat ia berdoa untuk pernikahan yang cepat dan kehidupan yang panjang bersama Kaisar Qinglan, Liu Chu kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari atap, mendarat tepat di depannya. 认识你啊，我和亲的公主是吧？ Terkejut, Liu Chu mengenalinya sebagai putri Chang Mo namun berbohong, mengklaim bahwa ia hanyalah kakak laki-laki Jenderal Xiao yang sedang mencari udara segar. Ketika sang putri menawarkan anggur untuk meredakan rasa sakit akibat jatuh, ia menolak dan segera pergi dengan canggung bersama Fei Zeng. Singkatnya, di saat fajar mendekat, Han Yunling semakin khawatir akan kepulangan Xiaoqi yang terlambat. Ketika Xiaoqi akhirnya tiba di kediaman dan mengklaim dirinya sibuk sepanjang malam, Yunling telah menunggunya dengan jarum perak yang telah disiapkannya. Meskipun Xiaoqi terlihat sangat kelelahan, Yunling bersikeras agar mereka segera melanjutkan perawatan akupunturnya, meyakini bahwa waktu tersebut sangat tepat agar obatnya memberikan efek maksimal. 今天不杀了他，你今晚就得挨。 Dengan kilas balik masa kecil Jinxi, terlahir dengan hati yang lembut. Ia tidak sanggup membunuh ayam untuk makan. Namun Fei Zeng yang bertekad mengajarinya realitas dingin tentang cara bertahan hidup, memaksanya untuk melakukannya. Ia memperingatkan bahwa jika hewan itu tidak mati di saat fajar, Jinxi sendiri yang akan tewas. Di bawah tekanan brutal itu, Jinxi akhirnya membunuh hewan tersebut. Momen yang menandai berakhirnya kepolosannya dan dimulainya transformasinya menjadi seorang penyintas. Di masa kini, putri sulung Liu Xie merasa curiga dengan kunjungan rutin sang kaisar ke kediaman jenderal. Khawatir Liu Chu disesatkan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Ia memerintahkan pengawalnya untuk memantau kediaman tersebut siang dan malam. 你派人去将军。 Di malam itu, Jinxi menyadari dirinya dibuntuti oleh salah satu agen putri. Untuk melindungi pertemuan rahasianya dengan Fei Zeng, ia membunuh mata-mata tersebut. Di saat Fei Zeng tiba, ia memarahi Jinxi atas kecerobohannya, mengingatkannya bahwa Qinglan jauh lebih berbahaya daripada Chang Mo. Ia memperingatkan jika penyamarannya terbongkar, Jinxi akan dibiarkan menderita nasib yang menyiksa akibat racun Gu. 是第几个处理好？ Di istana, Liu Chu tenggelam dalam lamunan tentang kecantikan putri Jiang Wanyu. Di saat Fei Zeng tiba, Liu Chu mencoba menggunakan alasan kesehatan Xiaoqi yang memburuk untuk menyelinap keluar dan mengunjungi kediaman jenderal. 就算咱们不去见他，丹帝的身体怎么？ Namun rencananya digagalkan oleh Liu Xie yang datang membawa catatan keuangan negara. Ia bersikeras agar Liu Chu menjalankan tugas kerajaannya, mengingatkannya bahwa terlepas dari hubungan saudara, mereka juga adalah seorang penguasa. Dengan memaksanya meninjau laporan keuangan, Liu Xie terus mengawasinya sepanjang malam. 是有点什么比 Di kediaman sang jenderal,
Jin Si telah menyiapkan camilan dan mengatur agar Jiang Wanyu dapat menikmati sinar bulan, berharap memfasilitasi pertemuan lain dengan Liu Chu. Jiang Wanyu merenungkan pria yang jatuh dari langit pada pertemuan sebelumnya. Meskipun ia mengklaim pria itu tidak memiliki keberanian militer seperti ayahnya Raja Changmo, ia mengakui bahwa pria itu cukup menyenangkan. Namun di saat jelas bahwa sang kaisar tidak akan datang, Jin Si mengantar sang putri kembali untuk beristirahat. 公主，我是您身边的和亲，走吧。 Di keesokan harinya, Han Yunling memberikan pil obat baru kepada Xiao Qi menggunakan anggur sebagai media herbal untuk membantu pemulihannya. Kasih sayangnya yang tumbuh kepada sang jenderal terlihat jelas dalam perawatannya yang cermat. 早去早回。 Secara bersamaan, Zhang Ruizong merasa cemas setelah mengetahui Xiao Qi menyelidiki kembali kasus keluarga Han. Xiao Qi didampingi Su Qingfei mengunjungi Lord Sue, seorang pejabat senior yang ia hormati sejak kecil. Xiao Qi mencoba mengorek informasi tentang kasus lama keluarga Han, namun Lord Sue bersikap menghindar, mengklaim ingatannya memudar dan menasihati Xiao Qi bahwa cara terbaik untuk bertahan di dunia politik adalah dengan tidak membuka kembali kasus yang sudah ditutup. 不该问的不问。记不起来。 这就是您说的儿时。 Ketika Jin Si mengunjungi Han Yunling untuk mengambil obat bagi sang putri, racun kunyah tiba-tiba kambuh, menyebabkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Han Yunling menstabilkannya dan mengungkapkan bahwa ia mengenali Jin Si sebagai gadis yang ia selamatkan bertahun-tahun yang lalu. Meskipun Han Yunling tidak memiliki obat penawar yang pasti, ia mendesak Jin Si untuk mengungkapkan gejala-gejalanya agar ia dapat mencoba meracik penawarnya. Jin Si pun tetap waspada, namun Han Yunling berjanji akan mempelajari kondisi tersebut karena rasa ingin tahu medisnya, berharap dapat menolong teman lamanya itu. 只是单纯喜欢。 Masalah juga muncul di kota ketika putra Wang Ruhai, seorang penindas yang angkuh, melecehkan seorang pedagang sebelum menyerbu restoran Tang Chao Sue. Di saat Tang Chao Sue mencoba menenangkannya, ia malah melecehkannya secara fisik. Han Yunling yang telah mengikuti pemuda itu setelah melihat kekejamannya sebelumnya melakukan intervensi. Ia membela Tang Chao Sue dan menghajar putra pejabat tersebut, memperkenalkan dirinya sebagai tabib Jenderal Xiao. 你是什么意思啊？ Xiao Qi yang tiba di restoran dan menyaksikan akibat dari konfrontasi tersebut, melihat putra pejabat itu yang secara terang-terangan tidak menghormati hukum. Xiao Qi mulai curiga bahwa Lord Sue dibungkam karena ia memegang kebenaran tentang keluarga Han. Oleh karena itu ia bergegas kembali ke kediaman Sue hanya untuk menemukan pria tua itu telah dibunuh di siang bolong. Sementara itu, putra Wang Ruhai mengadu kepada ayahnya Wang Ruhai tentang tabib yang menyerangnya. Wang Ruhai yang murka memerintahkan penasihatnya untuk menutup restoran Tang Chao Sue. Mereka mengantisipasi bahwa Xiao Qi tidak akan menghentikan penyelidikannya dan mulai menyiapkan jebakan untuknya. 不过，你应该知道什么？ Di malam itu, Jin Si bertemu Fei Zeng lagi. Fei Zeng memberitahunya bahwa kepala aula Cai Die telah menciptakan racun Gu yang lebih mematikan dan gejala Jin Si sudah semakin parah. Mereka sepakat untuk mempercepat pernikahan antara Liu Chu dan Jiang Wanyu demi menyelesaikan misi dan mendapatkan penawar sebelum waktu mereka habis. 还有公主的婚事。 Sementara itu, Han Yunling mengakui kepada Xiao Qi bahwa ia telah memukul putra Wang Ruhai. Khawatir ia telah menyebabkan masalah bagi sang jenderal. Xiao Qi yang mengagumi keberaniannya, menenangkannya dan berjanji untuk melindunginya di ibu kota. 京都有我。 Di sisi lain, Jiang Wanyu memandang bulan, merindukan ayahnya namun diam-diam berharap akan kehidupan yang bahagia di rumah barunya. 我看你也累了。 Pagi-pagi sekali, Fei Zeng bergegas ke istana untuk menemui Liu Chu, masih menahan nyeri akibat jatuh dari atap. Liu Chu bergerak dengan hati-hati, berusaha keras menyembunyikan rasa sakitnya dari sang kakak Liu Xie. Ia takut jika Liu Xie mengetahui petualangannya, ia akan kehilangan kesempatan untuk keluar dari istana selamanya.
Fei Zeng yang memahami sandiwara itu menggoda Liu Chu dan menggunakan kesempatan tersebut untuk mengundangnya minum bersama Xiao Qi di hutan bambu yang mereka tanam bersama bertahun-tahun yang lalu. Meski antusias, Liu Chu meratapi fakta bahwa Liu Xie dijadwalkan mengunjungi istananya malam itu yang membuat pelariannya mustahil. Sementara itu di kediaman jenderal, Jiang Wanyu merasa gelisah merindukan padang pasir Changmo. Han Yunling yang bersimpati dengan sang putri yang terkurung menyarankan mereka untuk berjalan-jalan. Meski Letnan Cheng Feng mencoba mencegah demi keamanan sang putri, Han Yunling dan Qin Shi bersikeras bahwa mengurung diri hanya akan membuat mereka gila. Hingga pada akhirnya Cheng Feng mengalah dan rombongan itu pergi menuju jalan kota yang ramai. Di saat berjalan-jalan, mereka berpapasan dengan 3 preman yang pernah mengganggu sang putri. Qin Shi yang selalu waspada menyadari tatapan jahat mereka dan memutuskan untuk memancing mereka menjauh. Ia menggiring para pengacau itu ke gang sempit untuk membereskan mereka tanpa mengganggu sang putri dan Han Yunling. Sembari melihat-lihat kios, Jiang Wanyu dan Han Ling memilihkan tusuk konde cantik untuk Qin Shi. Di saat mereka memberikannya, Qin Shi sangat terharu karena tubuh besar sendirian. Ia jarang merasakan kebaikan yang tulus. 快点嘛！老板，哎。 Di malam itu, Xiao Qi menegur Han Yunling dengan keras karena membawa putri keluar tanpa izin. Menyadari kecerobohannya, Han Yunling meminta maaf dengan tulus yang membuat amarah Xiao Qi perlahan luntur. Han Yunling kemudian memberinya kantong berisi ramuan herbal sebagai pelindung dari penyakit. 请将军务必随身。 Di keesokan harinya, Xiao Qi mengunjungi Menteri Kepala Zhang Ruizong untuk mencari informasi tentang kasus keluarga Han. Ia menyinggung tentang pembunuhan Hakim Sue yang memimpin kasus itu bertahun-tahun silam. Zhang Ruizong berpura-pura terkejut namun tetap tenang, lalu mengingat wabah dahsyat yang pernah melanda ibu kota. Ia mengklaim keluarga Han dieksekusi karena memberikan obat yang salah dan dengan dingin bersikeras bahwa mereka pantas menerima hukuman tersebut. 难道你怎么？ Kembali di Manor, festival pengorbanan Fasir tiba. Merasa rindu kampung halaman, Jiang Wanyu menarikan tarian tradisional Changmo di bawah sinar bulan. Liu Chu yang berhasil menyelinap keluar, berdiri terpesona melihat keanggunannya. Di saat Jiang Wanyu menyadarinya, ia tersipu, namun Liu Chu mendorongnya untuk melanjutkan, menyebutnya sebagai peri yang turun ke bumi. Di saat mereka minum bersama, Jiang Wanyu berbicara tentang kekagumannya pada Kaisar Jinglan, meyakininya sebagai penguasa yang bijak dan penuh kasih. Liu Chu yang menyembunyikan identitas aslinya mendengarkan dengan hangat. Di saat Jiang Wanyu bertanya apakah ia memiliki kekasih, Liu Chu menatapnya dalam-dalam, menyiratkan bahwa ia telah menemukannya. 见过刘处长什么样子？你为什么？ Dengan menyadari keintiman momen tersebut, Jiang Wanyu pamit dengan alasan ingin pergi, namun kasih sayang Liu Chu padanya semakin dalam. 那这样，我日找到心上人。 Di dekat sana, Qin Shi dan Fei Zeng mengawasi dari kejauhan. Qin Shi yang merasakan tekanan misinya menyarankan untuk segera membunuh Liu Chu. Fei Zeng menolak keras, mengingatkannya bahwa tugas utamanya adalah melindungi sang putri dan memastikan aliansi pernikahan berjalan lancar. Di sana ia mengaku bahwa Liu Chu dan Xiao Qi adalah saudara-saudaranya dan jika suatu hari mereka harus mati, maka ia ingin menjadi orang yang melepas kepergian mereka secara pribadi. Han Yunling berdiri di jembatan tempat ia dulu menyelamatkan Xiao Qi kecil, tenggelam dalam lamunan. Xiao Qi mendekat, berharap Yunling mengingat masa lalu mereka, namun ia tetap diam. Sementara itu, Liu Chu berkonsultasi dengan Fei Zeng tentang pernikahan mendatang. Fei Zeng menyodorkan tanggal-tanggal baik dan mendesak agar upacara diadakan secepat mungkin untuk menghindari kecurigaan dari Changmo. Liu Chu setuju dan menetapkan tanggal bulan depan. 大哥尽管放心，哥我们听你的吧。 Ketika berita itu sampai ke telinga Raja Changmo, ia sangat gembira, meyakinkan bahwa rencananya untuk menganeksasi Jinglan semakin dekat menuju kesuksesan. 又疼了。
Sebuah epidemi yang mengerikan dan misterius pecah di desa Wangpi di pinggiran ibu kota, menyebabkan puluhan orang terinfeksi dan membuat istana dilanda kepanikan. Dalam sidang kekaisaran, Fei Zheng mengusulkan rencana untuk mengirim tabib, membangun zona karantina, serta mengalokasikan makanan dan dana guna mencegah penyebaran penyakit. Namun pejabat seperti Li Xichang menentang rencana tersebut karena takut para tabib akan membawa wabah kembali ke ibu kota dan mempertanyakan penggunaan dana negara untuk rakyat jelata. Zhang Ruizong menyarankan tindakan tegas yang kejam, membiarkan desa Wangpi musnah sepenuhnya. Di sana, Xiao Qi murka. Ia berargumen bahwa meski ia membunuh musuh di medan perang, namun penduduk desa tersebut hanyalah rakyat yang tidak bersalah. Dengan mengingatkan istana akan tragedi 8 tahun yang lalu, Xiao Qi menenangkan dukungan Kaisar Liu Chu yang memerintahkannya bersama Han Yunling untuk memimpin misi bantuan dengan janji bahwa mereka akan diangkat menjadi menteri kunci jika berhasil. Xiao Qi yang sangat mengkhawatirkan keselamatan Yunling mengetahui misi ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Namun Yunling tetap teguh menganggap penyembuhan orang sakit adalah tugas sucinya. Dengan titah kekaisaran yang memberinya otoritas atas persediaan akademi medis, ia menyiapkan obat untuk adiknya Hanmo dan berjanji akan menyelamatkannya setelah ia kembali. Di saat mereka bersiap berangkat, Zhang Ruizong mengirim sebuah peti mati sebagai hadiah, secara mengejek mendoakan Xiao Qi agar mendapatkan promosi dan kekayaan. Sebuah pertanda kejam yang menyiratkan sang jenderal tidak akan kembali hidup-hidup. Mengabaikan provokasi tersebut, Xiao Qi berangkat menuju desa. Pemandangan di desa Wangpi sangat memilukan dengan angka kematian yang terus meningkat. Kedatangan Jenderal Xiao memberikan secercah harapan. Tabib Chen Yuan menginformasikan bahwa gejalanya sangat mirip dengan wabah kematian, penyakit menular tanpa obat yang diketahui. Dengan menggunakan catatan medis kuno pamannya, Han Yunling mengorganisir area perawatan khusus untuk mengisolasi yang terinfeksi. 里的记载，此病能传人。那就把病人与其他人分开。家人现在是最需要我们。韩医师一定会尽力给大家医治的。 Dua saudari yatim piatu, Cui Si dan Cui Miao, yang kehilangan orang tua mereka karena penyakit tersebut, menawarkan diri untuk membantu di zona karantina. Di saat Yunling bekerja tanpa lelah yang membuat penemuan yang sangat mengejutkan, denyut nadi Cui Si menunjukkan tanda-tanda keracunan yang jelas. Menjadi jelas bahwa epidemi ini bukanlah bencana alam, melainkan tindakan jahat yang disengaja oleh manusia. Sementara itu, krisis baru muncul ketika penjaga Zhang Ruizong memblokade desa di bawah perintah dari atas, menolak membiarkan siapapun keluar untuk mencari herbal. Xiao Qi hampir terpaksa menggunakan kekerasan untuk memecah pengepungan sampai Fei Zheng tiba dengan titah kekaisaran dan kiriman pasokan, termasuk obat-obatan untuk memfumigasi desa yang dikirim oleh putri sulung Liu Xie. Untuk menemukan obatnya, Yunling perlu menguji ramuan yang manjur namun berbahaya. Di sana Fei Zheng menawarkan diri untuk kembali ke ibu kota guna mencari narapidana hukuman mati sebagai bahan uji, memperingatkan Xiao Qi agar tidak gegabah. Namun dengan waktu yang kian menipis dan penduduk desa yang terus berjatuhan, Yunling mempertimbangkan untuk menguji obat itu pada dirinya sendiri. Xiao Qi melakukan intervensi dalam tindakan pengorbanan yang nekat. Ia meminum darah beracun yang diambil dari ujung jari Cui Si agar dirinya sendiri yang terinfeksi. Ia berargumen bahwa tubuhnya sudah lemah sejak lama dan Yunling terlalu penting untuk dipertaruhkan. 躺下，我去给你倒茶。 Racun itu pun bereaksi dengan cepat. Di malam itu, Xiao Qi tumbang, memuntahkan darah hitam dan terbakar demam tinggi. Yunling dilanda kepanikan, menyadari bahwa ramuan tersebut kesulitan melawan kondisi tubuh Xiao Qi yang secara alami sedang lemah. Dengan melihat sang jenderal mungkin tidak akan bertahan melewati malam itu, sehingga ia memutuskan untuk menggunakan metode akupuntur yang beresiko tinggi untuk menyelamatkannya.
sehingga ia menginstruksikan tabib Chen Yuan untuk membantu membuka pakaian sang jenderal agar ia bisa memulai perawatan segera. 怎么可能呢？事不宜迟，请陈医师为。 Film pun dilanjutkan dengan menceritakan Xiao Qi yang berada di ambang kematian setelah mempertaruhkan nyawanya demi menguji ramuan. Han Yunling memusatkan seluruh keahliannya untuk melakukan teknik legendaris akupuntur Taishuan. Tabib Chen yang telah berpraktik selama 60 tahun menyaksikannya dengan penuh kekaguman. Ia hanya pernah membaca tentang teknik yang telah lama hilang ini dalam teks medis kuno dan merasa pencapaian medis seumur hidupnya telah mencapai puncaknya di saat melihat teknik itu diperagakan. Di sana, Yunling tetap rendah hati, mengakui bahwa ia baru menguasai dasarnya. Namun melalui reaksi tubuh Xiao Qi terhadap eksperimen tersebut, ia berhasil mengungkap hakikat sebenarnya dari penyakit itu. Itu bukanlah wabah menular, melainkan racun yang disengaja yang menyebabkan darah membeku menjadi bubuk wangi, bukan cairan busuk. Ia menjelaskan bahwa obat penawarnya bekerja dengan prinsip melawan racun dengan racun, namun memerlukan stimulasi akupuntur untuk mengeluarkan racun tersebut. Dengan meninggalkan Xiao Qi dalam perawatan tabib Chen sepanjang malam, Yunling menghabiskan jam-jam berikutnya tanpa lelah untuk merawat penduduk desa yang menderita. Menjelang fajar, penduduk desa mulai pulih, dipenuhi rasa syukur. Mereka berkumpul untuk berterima kasih kepada Yunling yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Ketika Xiao Qi akhirnya sadar dan mengetahui bahwa Yunling tidak tidur selama berhari-hari demi memastikan keselamatan semua orang, ia bergegas menghampirinya. Dengan melihat Yunling berdiri dengan selamat di antara penduduk desa yang telah pulih, Xiao Qi diliputi emosi dan memeluknya dengan erat. Di ibu kota kekaisaran, Zhang Ruizong dan Li Xichang terus menekan Kaisar Liu Chu dengan kejam menyarankan agar seluruh desa dimusnahkan guna mencegah wabah kematian mencapai kota. Mereka berargumen bahwa resiko apapun bagi ibu kota akan merusak warisan sang kaisar. Namun Fei Zheng tetap teguh mengingatkan istana bahwa rakyat adalah fondasi kekaisaran. Debat mereka terhenti oleh laporan yang mengonfirmasi bahwa desa tersebut telah sembuh. Dengan gembira, Liu Chu memuji kepahlawanan Xiao Qi dan secara tegas memerintahkan Zhang Ruizong yang enggan untuk menyambut sang jenderal kembali ke istana secara pribadi. Sebelum meninggalkan desa, penduduk setempat mengadakan perjamuan untuk menghormati para penyelamat mereka. Di bawah sinar bulan, Xiao Qi dan Yunling berbagi momen tenang, merenungkan tentang cahaya yang menuntun orang melewati kegelapan. Kedamaian mereka singkat karena Fei Zheng segera tiba untuk mengawal mereka kembali ke ibu kota, menyambutkan bahwa kaisar sudah menanti dengan tidak sabar. Kebiasaan kaisar menyelinap keluar istana tidak luput dari pengamatan kakaknya, Putri sulung Liu Xie. Penasaran dengan wanita yang menarik perhatian adiknya, Liu Xie mengunjungi kediaman jenderal untuk bertemu Jiang Wanyu. Meskipun Liu Xie menunjukkan eksterior yang anggun, bahkan menghadiahkan Jiang Wanyu tusuk konde berharga milik mendiang ibunya, tatapan matanya mengkhianati rasa jijik tersembunyi terhadap kepolosan sang gadis tersebut. Jiang Wanyu yang naif tidak menyadari perasaan asli sang putri. Dengan antusias bertanya tentang kesukaan Liu Chu, bahkan menyatakan keinginan untuk belajar seni membersihkan telinga agar dapat menyenangkan hati Liu Chu setelah mereka menikah. 别的地方我就没有去过。要等你入了宫之后。 Di balik layar, Zhang Ruizong mengungkapkan peran aslinya dalam krisis tersebut. Di saat bermain catur, dialah yang merancang wabah melalui racun. Tidak terpengaruh oleh kesembuhan penduduk desa, ia berencana mengklaim bahwa penyakit itu kambuh, sehingga menginstruksikan pelayannya untuk bertindak kejam agar wabah kematian tampak kembali. Di saat Xiao Qi, Yunling dan Fei Zheng mencapai gerbang ibu kota, jalan mereka diblokir. Zhang Ruizong dengan dalih menjaga keselamatan warga memerintahkan mereka dikarantina di kediaman jenderal untuk berobservasi sebelum diizinkan menghadap kaisar.
kini terkurung di halaman timur. Han Yunling merasakan ketidakadilan yang mendalam, diperlakukan seperti tahanan setelah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Di sisi lain, Fei Zeng mengfrontasi Jinxi yang reaksinya terhadap kesembuhan penduduk desa membuat Fei Zeng curiga bahwa Jinxi tahu lebih banyak tentang racun tersebut daripada yang ia akui. Jinxi membantah terlibat, mengklaim ia tidak pernah meninggalkan sisi sang putri. 阵子他来找过公主，姐弟精通无子，已经着手礼部。 Di istana, Liu Xie melatih bela dirinya yang tangguh. Keterampilannya menyaingi prajurit manapun. Di saat Liu Chu datang untuk membahas aliansi pernikahan, Liu Xie tidak memberikan perlawanan. Mereka menetapkan tanggal hari ke-10 bulan 8. Liu Xie tersenyum, menyebutnya sebagai hari terbaik bagi adiknya untuk menikahi wanita yang dicintainya, meskipun niat sebenarnya tetap terselubung rabat. 所以早日完成大。公主可是个美人。 Xiao Qi dan Han Yunling tetap terkurung di sebuah halaman kecil. Meski dalam pengawasan, Xiao Qi tampak sangat tenang dan menikmati ketenangan langka di saat bisa berduaan dengan Yunling. Ia menyiapkan hidangan sate panggang, namun suasana damai itu berubah kacau di saat Yunling tidak sengaja meminum anggur. Alkohol langsung menyerang kesadarannya. Ia mulai bertingkah liar, melompat ke sana kemari dan mengigau tidak jelas. 别！哎，别！这怎么？ Di keesokan paginya, Yunling terbangun dengan leher kaku karena posisi tidur yang salah di saat mabuk. Xiao Qi yang sibuk di dapur berusaha menebus kesalahannya dengan masakan panas. Namun kalian memasaknya sangat buruk. Bubur yang ia buat justru berubah menjadi kerak nasi keras dan masakan lainnya pun tampak tidak menggugah selera. Yunling akhirnya memutuskan untuk mengambil alih dapur sendiri agar tidak teracuni atau kelaparan. Xiao Qi mencoba membantu memotong sayuran, namun karena terlalu bersemangat, ia menggunakan tenaga yang terlalu besar hingga talenan terbelah dua. Meski dapur berantakan, mereka akhirnya duduk menikmati makanan rumahan sederhana yang terasa jauh lebih memuaskan bagi Xiao Qi dibandingkan jatah militer. 是让你切菜，不是让你杀在里面捣乱了。 好嘞。 谢谢。 Di istana, Fei Zeng berbicara membela Xiao Qi dan Yunling. Ia berargumen bahwa tidak adil mengurung pahlawan berjasa setelah mereka berhasil menyembuhkan warga desa Wangfi. Namun Zhang Ruizong dan Wang Ruhai menyanggah, bersikeras bahwa karantina adalah tindakan pencegahan yang perlu untuk memastikan wabah tidak mencapai ibu kota. Liu Chu yang muak dengan drama politik tersebut mengakhiri perdebatan dengan mengeluarkan dekret bahwa Xiao Qi dan Yunling akan dibebaskan untuk menghadiri pernikahannya. 没什么事儿。 Menjelang hari pernikahan, dekret kekaisaran resmi mengakhiri karantina selama sebulan itu. 你去干嘛？ 都放 Yunling segera mengunjungi Jiang Wanyu sembari mengeluh kepada sang putri betapa membosankannya terjebak bersama Xiao Qi yang menyebalkan. Ia menyempatkan diri berbicara empat mata dengan Jinxi. Yunling menyerahkan obat khusus yang ia racik, berharap dapat membantu kondisi kesehatan Jinxi yang memburuk. Di dalam istana, Liu Xie merenungkan jalan kaisar yang diajarkan ayahnya. Meski ia telah menguasai seni pemerintahan dan keseimbangan kekuasaan, ia menyimpan kebencian mendalam karena sebagai wanita, ia tidak akan pernah bisa mewarisi tahta. Dengan melihat adiknya tumbuh dewasa, ia menyadari bahwa Liu Chu mungkin tidak akan berada di bawah pengaruhnya selamanya setelah menikah. Ia mulai menyusun rencana untuk mencengkram kekaisaran dengan mengendalikan generasi berikutnya. Ia berencana mengendalikan setiap anak yang lahir dari pasangan kerajaan untuk memastikan stabilitas kekuasaan keluarga Liu dalam jangka panjang.
Pernikahan Liu Chu dan Jiang Wanyu menjadi peristiwa megah yang menandai era baru perdamaian antara Jinglan dan Changmo di saat kedua negara sepakat menghentikan permusuhan dan membuka perbatasan untuk perdagangan. Istana merayakan harapan akan kemakmuran abadi. Liu Xie menyaksikan dari pinggir, mencatat bahwa adiknya akhirnya mulai memiliki kehadiran seorang penguasa sejati. 一时，父子物理。 Di kamar pengantin, Jiang Wanyu merasakan kewalahan oleh kerumitan upacara, kelelahan dan lapar. Ia melupakan etika ketat yang diajarkan ayahnya dan mulai menyantap kue-kue yang ada di ruangan. Di saat Liu Chu tiba, ia buru-buru memasang kembali cadarnya. Mengikuti tradisi, Liu Chu menggunakan tongkat upacara untuk membuka kain merah tersebut. 那我先了。 Jiang Wanyu tertegun di saat menyadari bahwa pria yang selama ini ia kenal hanya sebagai kakak ternyata adalah kaisar sendiri. Liu Chu menjelaskan bahwa ia, Xiao Qi dan Fei Zeng adalah saudara angkat dan sebagai yang tertua dari ketiganya, ia telah mengatakan kebenaran tentang statusnya sejak awal. Malam pernikahan itu segera terganggu ketika Zhang Ruizong datang dengan berita mendesak mengenai utusan diplomatik yang dikirim dari Changmo. Meski sudah larut, Liu Chu menyadari pentingnya masalah itu dan setuju untuk menemui para menterinya di ruang studi kekaisaran. Di saat sang kaisar sibuk dengan kebijakan, Jin Si memanfaatkan gangguan tersebut untuk menyusuri lingkungan istana. Ia dengan cermat memetakan lokasi taman kekaisaran, dapur dan kamar tidur kerajaan. Ia nyaris tertangkap oleh komandan patroli. Namun Fei Zeng muncul dan berhasil mengalihkan kecurigaan penjaga tersebut, membiarkan Jin Si menyelinap kembali ke dalam bayang-bayang tanpa ketahuan. 费大人说的有道理。 Di sana ia memberitahu Fei Zeng bahwa kepala aula Cai Die akan segera tiba bersama utusan pernikahan untuk mengawasi fase berikutnya dari misi mereka. Menghabiskan malam pengantin sendirian, Jiang Wanyu merasa kecewa meski ia merasa sedikit terhibur oleh hadiah-hadiah yang dikirim Liu Chu keesokan paginya. Ketika Liu Chu akhirnya mengunjunginya larut malam, Jin Si segera menarik diri. Namun Liu Chu mendapati tatapan pelayan itu terasa sangat familiar, mengingatkannya pada surat mata Fei Zeng. Di saat pasangan itu bersiap untuk momen intim, Lord Zhang Ruizong kembali menginterupsi. Liu Chu terpaksa pergi, berjanji untuk segera kembali. Meskipun Wanyu tetap merasa skeptis, Lord Zhang datang membawa banyak anggur, beralasan bahwa hari itu adalah peringatan kampanye militer pertamanya bersama mendiang kaisar. Liu Chu yang ingin menghormati kesetiaan menteri tua tersebut setuju untuk minum bersamanya. Dalam percakapan mereka, Zhang mengakui bahwa ia tidak memegang kekuasaan karena ambisi. Sebaliknya, ia khawatir Liu Chu akan terlalu larut dalam perasaannya terhadap permaisuri Ling hingga mengabaikan kekaisaran. Dengan memahami kekhawatiran Zhang, Liu Chu bersumpah untuk menjadi penguasa yang bijak, namun diam-diam berusaha membuat menteri tua itu mabuk agar ia bisa kembali menemui istrinya. Sementara itu, Jenderal Xiao Ji dan Fei Zeng menerima laporan mengenai wabah di desa Wangpi. Penyelidikan mereka mengungkapkan bahwa penyakit itu sangat mirip dengan wabah 8 tahun yang lalu, akan tetapi mengandung racun yang tidak diketahui. Ia mengonfirmasi bahwa wabah tersebut bukanlah bencana alam, melainkan tindakan sabotase yang disengaja. Belakangan, di saat Liu Chu mengeluh tentang ketidakmampuannya menghabiskan malam dengan istrinya, Xiao Ji dan Fei Zeng berjanji akan menciptakan kesempatan baginya. Putri Agung Liu Xie tetap waspada terhadap keamanan istana. Meski puas dengan kondisi khas negara, ia mengidentifikasi Jin Si sebagai ancaman potensial. Ia mengunjungi Jiang Wanyu dan dengan dalih peduli pada masa depan Jin Si, menyarankan agar pelayan itu memiliki kediaman sendiri di luar istana. Ia menawarkan sebuah halaman di kota dan tunjangan bulanan, menyadari tidak ada ruang untuk bernegosiasi tanpa mengungkapkan identitas aslinya. Jin Si terpaksa menerima pengaturan tersebut dan bersiap meninggalkan istana.
Di malam berikutnya, di saat Lord Zhang mencoba mencari Liu Chu untuk urusan lain, Xiao Qi dan Fei Zeng datang sebagai bala bantuan. Mereka dengan antusias menyeret menteri yang usil itu ke restoran Tian Xiang untuk membahas kisah-kisah lama dari Tian Lang Pas. Akhirnya, bebas dari gangguan dan berkat bantuan anggur pernikahan yang dikirim Liu Xie, Liu Chu dan Jiang Wanyu akhirnya bisa meresmikan pernikahan mereka. Di keesokan paginya, Liu Chu membawa Wan Yu ke gerbang kota menatap benteng alam yang luas. Ia bersumpah bahwa Qinglan dan Chang Mo akan tetap damai, berjanji bahwa generasi mendatang tidak akan pernah mengenal kengerian perang. Di istana Changmo, suasana jauh lebih bermusuhan. Raja dan para penasihatnya sudah merencanakan serangan ke Tian Lang Pas yang nyaris tak bertembus. Di saat Jenderal Gan Yi mempersiapkan pasukan, penasihat Modu menyarankan strategi efisiensi tinggi dengan biaya rendah. Sang raja memutuskan untuk mengirim Modu bersama utusan penghormatan ke ibu kota untuk secara resmi mengaktifkan mata-mata jangka panjang mereka. Fei Zeng menatap masa depan dengan tekad dingin. Sang raja bersumpah untuk menaklukkan Jinglan dan mengirim Liu Chu ke liang kubur untuk menyusul ayahnya Liu Zeng. Jiang Wanyu dan Liu Chu akhirnya meresmikan pernikahan mereka, memberikan sang putri rasa kebahagiaan dan keamanan yang selama ini dinantikan. Kebahagiaan ini bertepatan dengan hari keberangkatan Jinxi dari istana. Merasa lega melihat Wanyu benar-benar dicintai dan dijaga, Jinxi bersiap untuk pergi dari sana untuk menghormati pengabdiannya kepada permaisuri Ling yang baru. Putri sulung Liu Xie mengatur agar kepergian Jinxi melalui gerbang utama istana dengan upacara yang megah. Di saat gerbang tertutup, Jiang Wanyu menatap kepergian temannya dengan harapan akan pertemuan kembali, sementara Jinxi menepati kediaman yang telah diatur oleh istana. Sementara itu, Xiao Qi membawa Han Yunling ke sebuah gudang tua, mengklaim ia membutuhkan bantuannya untuk menginventarisasi barang. Tanpa disangka, bangunan itu ternyata adalah apotek yang lengkap. Xiao Qi telah mengumpulkan obat-obatan berharga, termasuk jamur raisi, ginseng, dan anggrek permata yang langka, lalu menghadiahkan seluruh apotek itu kepadanya. Terharu oleh tindakannya, Yunling menerima apotek tersebut dan bersumpah menggunakan keahliannya untuk menyelamatkan nyawa dan memberkati rakyat, sebagaimana tertulis pada plakat toko yang dipesan Xiao Qi. Dalam perjalanan pulang, keduanya mendiskusikan pembantaian keluargaan, menyadari bahwa wabah desa baru-baru ini memiliki kemiripan yang mengganggu dengan epidemi bertahun-tahun silam. Mereka sadar bahwa kebenaran kemungkinan besar terletak pada pejabat tinggi yang selamat dari era tersebut, khususnya Zhang Ruizong dan Wang Ruhai. Di sisi lain, Wang Ruhai semakin mendendam. Sudah pahit karena dipaksa pensiun. Ia murka ketika seorang ayah yang berduka menuntut pemulangan putrinya yang diculik oleh putra Wang, Wang Kun. Percaya bahwa Xiao Qi berada di balik masalah hukum ini. Wang Ruhai bersumpah untuk membalas dendam. Kedamaian Han Yunling segera hancur oleh mimpi buruk yang mengerikan tentang desa Wang Pi yang dilalap api. Khawatir itu adalah pertanda. Ia dan Xiao Qi bergegas ke desa hanya untuk menemukan mimpi buruk tersebut menjadi kenyataan. Penduduk desa telah dibantai dan para pelakunya sekelompok pria bertopeng hitam masih berada di tempat kejadian. Dalam pertempuran yang terjadi, Xiao Qi terkena panah beracun di saat melindungi Han Yunling. Meski mereka berhasil melarikan diri, namun kondisi Xiao Qi memburuk dengan cepat di saat racun mulai menyebar. Putus asa untuk menyelamatkannya, Han Yunling mencari obat ke seluruh ibu kota. Namun setiap apotek telah kehabisan ramuan spesifik yang ia butuhkan. Fei Zeng berkonsultasi dengan tabib kekaisaran dan menemukan bahwa senjata tersebut dilapisi racun ular krait.
Sehingga tabib menyarankan satu-satunya harapan adalah menggunakan metode racun melawan racun dengan bahan legendaris seperti ekor ular biru atau ramuan ular. Di saat Han Yunling bekerja menstabilkan meridian jantung Xiaoqi, penyelidikan Fei Zeng mengonfirmasi bahwa Wang Ruhai memerintahkan pembunuhan tersebut. Ia menyerahkan bukti kejahatan keluarga Wang kepada Liu Chu, mendesak kaisar untuk bertindak. Didorong oleh kebutuhan akan jawaban, Han Yunling mengfrontasi Wang Ruhai di kediamannya, menuntut kebenaran tentang kematian keluarga Han. Pejabat yang sombong itu awalnya menolak berbicara, namun tekadnya runtuh ketika pengawal kekaisaran tiba dengan dekret untuk menangkap putranya atas tuduhan penculikan dan kejahatan lainnya. Dalam upaya nekat untuk menyelamatkan Wang Kun, pejabat itu menawarkan kebenaran sebagai imbalan kebebasan putranya. Namun kejutan dan kemarahan yang luar biasa terbukti terlalu berat bagi Wang Ruhai. Ia ambruk dan tewas seketika, membawa rahasia masa lalu ke liang kubur. Di tengah kekacauan, putri sulung Liu Xie fokus pada permainan bayang-bayangannya sendiri demi kekuasaan. Dengan melihat penjaga lama seperti Wang Ruhai jatuh dan Zhang Ruizong yang menua, ia mulai mengonsolidasikan pengaruhnya, menggunakan pengawal bayangan Xie untuk memantau orang-orang di sekitar kaisar dan mengawasi Jinxi di kediaman barunya. Ia merasa yakin bahwa selama Liu Chu tetap patuh, seluruh Jinglan akan tetap berada di bawah kendali. Dengan Xiaoqi yang masih tidak sadarkan diri dan hidupnya berada di ujung tanduk, Han Yunling menolak untuk menyerah. Ia memutuskan untuk melajak sendiri tanaman obat legendaris di medan berbahaya Gunung Utara. Meski hampir jatuh hingga tewas di tebing curam di saat memanen, namun ia berhasil mengamankan tanaman obat tersebut dan kembali ke sisi Xiaoqi, bertekad untuk menjadi orang yang melindunginya kali ini. Setelah menempuh tebing berbahaya demi mendapatkan tanaman obat langka, Han Yunling kembali ke ibu kota dan jatuh pingsan karena kelelahan. Su Chengfeng yang tahu betapa Yunling ingin berada di dekat sang jenderal, membaringkannya di samping Xiaoqi. Di saat tersadar, tangannya masih menggenggam erat obat tersebut. Ia segera meracik ramuan, namun hatinya hancur karena setelah 1 hari penuh perawatan, Xiaoqi tidak menunjukkan perubahan. Sementara itu, Kaisar Liu Chu mengajak Jiang Wanyu yang ditutup matanya berjalan-jalan di kota agar sang permaisuri bisa merasakan kehidupan rakyat biasa. Ia menyewa seluruh jalanan agar mereka bisa menikmati pasar malam tanpa gangguan. Tersentuh oleh tindakannya, Jiang Wanyu memilih berbagai pernik-pernik untuk dikirim ke kampung halamannya di Changmo sebagai buah tangan bagi delegasi yang akan datang. Dalam momen kebersamaan itu, mereka berbagi buah zuyao, simbol cinta abadi dan keturunan yang banyak. Kedatangan Paman Lie di ibu kota membawa secerca harapan. Han Yunling sangat gembira memberitahunya bahwa kakaknya Hanmo masih hidup meski belum sadarkan diri di sebuah pondok tenang. Paman Lie yang datang bersama kafilah pedagang mengikuti aliansi baru menyarankan agar Hanmo dipindahkan ke bangsal Jian untuk perawatan yang lebih baik. Menyaksikan keahlian medis pamannya, Han Yunling yakin bahwa Xiaoqi akhirnya bisa diselamatkan. Dalam bayang-bayang, kepala aula mengfrontasi Fei Zeng, mengingatkannya pada identitas aslinya sebagai mata-mata Changmo. Ia mengancam akan membongkar rahasianya kepada sang kaisar dan menggunakan nyawa Jinxi untuk memaksanya bekerja sama. Di saat perjamuan untuk utusan Li Xichang, Fei Zeng mengenali Jinxi di antara para penari Changmo. Ketika Meng Ling mencoba mempermalukan Jinxi, Fei Zeng turun tangan. Namun sang kepala aula menggunakan lonceng untuk memicu racun gu yang menyakitkan di tubuh mereka berdua. Ia hanya menawarkan satu penawar demi melindungi Jinxi dan menjaga penyamarannya. Fei Zeng mengaku bahwa gadis itu hanyalah alat dan meminum obat itu sendiri.
Delegasi Changmo segera tiba dengan upeti berupa delima, buah ara, dan buah persi kuning. Melihat buah-buahan dari tanah kelahirannya membuat Jiang Wanyu bernostalgia dan Liu Chu berjanji suatu hari nanti akan menemaninya mengunjungi ayahnya. Dalam percakapan mereka, Jiang Wanyu mengakui bahwa ia merasa sangat mengantuk dan lapar, membuatnya curiga bahwa dirinya sedang hamil. Liu Chu sangat gembira, memimpikan masa depan yang penuh dengan anak-anak dan mengajari mereka cara memimpin. 是男是女，真的会好好的给他封官，给他找一个如意郎君，那哥就完了。朕肯定想让。 Bahaya menghampiri Han Yunling ketika Meng Ling yang menyamar sebagai pedagang mencoba memikatnya dengan buah delima beracun. Paman Lie mencegat mereka tepat waktu. Terungkap bahwa Paman Lie sebenarnya adalah modu yang tersohor dan dulunya ia adalah guru yang mengajari Meng Ling teknik Gu yang kini ia gunakan. Berbekal penawar ampuh dari modu, Han Yunling bergegas ke sisi Xiaoqi. Telah meminum obat itu, sang jenderal akhirnya sadar. Ia berterima kasih kepada Yunling atas perawatan tanpa lelah dan merasa berhutang budi yang takkan bisa ia balas sepenuhnya. Di saat Xiaoqi pulih, berita tentang kehamilan Jiang Wanyu sampai ke telinga putri Liu Xie. Sang putri mengunjungi ibu hamil tersebut membawakan pakaian masa kecil Liu Chu dalam momen kehangatan keluarga yang langka. Namun kedamaian itu pecah di saat Kaisar Liu Chu tiba-tiba ambruk. 这什么病？ Liu Xie yang murka dengan ketidakmampuan mereka memerintahkan hukuman bagi siapa saja yang tidak bisa membantu. Kecurigaan jatuh pada upeti dari Changmo yang mendorong Xiaoqi dan Fei Zeng untuk merekomendasikan Han Yunling. Mengingat keberhasilannya di desa Wangpi dan pengetahuannya tentang racun Changmo, sang putri memerintahkan Xiaoqi untuk segera menjemputnya. 我待过一段时日，况且目前我们也别无 你去接韩医师入宫。 Sementara itu, Jiang Wanyu diliputi kesedihan, menangis di samping Liu Chu yang tidak sadarkan diri dan menolak percaya bahwa sang kaisar mungkin tidak akan pulih. Jagaannya terganggu oleh putri Liu Xie yang menegur para pelayan karena membiarkan siapapun mendekati kaisar tanpa perintahnya. Khawatir akan pewaris kekaisaran, Liu Xie memerintahkan Jiang Wanyu kembali ke istananya, mengingatkannya bahwa tugas utamanya adalah melindungi anak yang dikandungnya. Di luar aula, para tabib kekaisaran terjebak dalam perdebatan sia-sia mengenai penggunaan skuteleria dan prostetia. Han Yunling melangkah maju, secara belak-belakan mengkritik resep mereka yang tidak sesuai. Meski para tabib senior meremehkannya, ia dikenali oleh Paman Song yang pernah melayani sebagai asisten ayahnya, mendiang tabib Han. Paman Song berjanji untuk merahasiakan identitas Yunling dan memberikan rekam medis yang merinci tentang memar yang diderita oleh Liu Chu. 抢大白的，韩医师。 Setelah meninjau gejalanya, Yunling menyimpulkan bahwa Liu Chu tidak menderita penyakit alami, melainkan racun langka. Ia meminta Xiaoqi untuk mengambil daftar hadiah upeti dan catatan harian kaisar untuk diselidiki lebih lanjut. Tujuannya adalah menemukan sumber racun dan membersihkan nama Fei Zeng dari kecurigaan sebelum musuh-musuhnya menjebaknya atas kelalaian. 有些人利用，诬陷了妃。 Investigasi atas racun tersebut mengungkapkan konspirasi yang lebih kelam. Jinxi mempertanyakan keterlibatan kepala aula kepada Fei Zeng, mencurigai adanya mata-mata baru yang dikirim untuk menargetkan kaisar. Terungkap bahwa kepala aula menggunakan racun untuk mengendalikan pejabat Li Xijiang yang ternyata adalah orang yang bertanggung jawab meracuni kaisar. Di saat Han Yunling bekerja tanpa lelah sepanjang malam untuk menemukan obat, Xiaoqi tetap di sisinya untuk merawatnya hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Di keesokan harinya, suasana di sana menjadi tidak menentu. Para menteri mulai menyuarakan kecurigaan bahwa kemalangan kekaisaran baru-baru ini terkait dengan kembalinya Xiaoqi dan Fei Zeng. Meskipun Zhang Ruizong dan Li Xijiang tampak membela kedua pria tersebut, namun kata-kata mereka secara halus memicu keraguan di istana.
真的跟费征 Karena waspada terhadap pengkhianatan, Liu Xie memerintahkan pengawal Xie Yingnya untuk bersiap ketika Han Yunling secara resmi mempresentasikan temuannya bahwa Liu Chu telah diracuni. Liu Xie merespon dengan mengurung Jiang Wanyu di sana sebagai tersangka. Di malam itu, Xiu Qi dan Fei Zeng menjaga kaisar dengan muram, menuangkan secangkir anggur untuk saudara mereka yang tidak sadarkan diri sambil mengenang masa kecil mereka yang tanpa beban. 一醉方休，今二位兄长。 Sementara itu, Li Xichang mengunjungi Zhang Ruizong dengan membawa koleksi buku kuno yang langka. Ia mengarahkan pembicaraan menuju masa depan tahta, mempertanyakan apa yang akan terjadi jika sang kaisar tidak pernah bangun. Li Xichang menunjukkan ketidakpastian seputar pewaris yang belum lahir dan menyarankan agar Zhang Ruizong sebagai kepala para menteri harus mengambil kesempatan ini untuk mengendalikan kekaisaran sendiri. 我真正的意思。 Terkejut oleh saran pengkhianatan ini, Zhang Ruizong menegaskan kembali kesetiaan mutlaknya kepada garis keturunan keluarga Liu. Menyadari ia tidak dapat membujuk sang sekretaris, Li Xichang berpura-pura mengalami serangan nyeri dada mendadak dan bergegas pergi, secara sengaja meninggalkan buku-buku tersebut di belakangnya. 那我先收下。 Film pun dilanjutkan dengan Xiao Qi yang mengunjungi ruang medis membawa camilan untuk Han Yunling. Khawatir penelitian tiada henti untuk mencari penawar racun akan merusak kesehatannya, Han Yunling bersikeras ia baik-baik saja. Meski Xiao Qi menyembunyikan fakta bahwa ia sendiri telah batuk darah selama beberapa hari. Di keesokan harinya, kondisi Liu Chu memburuk. Han Yunling dan Xiao Qi bergas ke sisi kaisar, yang di mana para tabib kekaisaran panik karena penguasa tersebut tidak bisa makan atau minum selama berhari-hari. Setelah pemeriksaan, Han Yunling menemukan cacingku yang bergerak di bawah kulit kaisar. Meski para tabib memprotes keras penggunaan pisau bedah pada tubuh kaisar, Han Yunling melakukan prosedur darurat untuk mengeluarkan parasit tersebut. Xiao Qi berdiri di sampingnya, menyatakan ia akan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensinya. 紧急，若不立即救治，剩 Putri Liu Xie tiba tak lama setelah prosedur. Meskipun para tabib menuduh Yunling dan Xiao Qi mencelakai kaisar, Liu Xie memberikan pengampunan setelah mengetahui mereka berhasil mengeluarkan racun yang sebelumnya tidak terdeteksi. 谢殿 Di pavilion permaisuri, Jiang Wanyu yang sedang hamil diliputi kekhawatiran. Ia memanggil Fei Zeng yang mengabarkan bahwa meski cacingnya telah hilang, Liu Chu belum sadar. 君与韩医师一直在做。 Han Yunling kemudian memberikan penawar yang baru dikembangkan. Namun setelah meminumnya, tubuh Liu Chu mulai kejang dengan hebat. 再等等看。 Ia memanggil kakak perempuannya dalam tidur sebelum tiba-tiba kehilangan nafas. Kaisar dinyatakan meninggal, membuat seisi ruangan kacau. Liu Xie yang marah dan berduka memerintahkan agar Xiao Qi dan Han Yunling dijebloskan ke penjara kekaisaran serta menyegel gerbang istana, mengancam akan mengeksekusi keluarga siapapun yang membocorkan berita kematian tersebut. Di saat berkabung, Liu Xie mengingat instruksi terakhir ayahnya untuk membantu adiknya. Meskipun ia memiliki kecerdasan yang lebih unggul, namun negara membutuhkan seorang pemimpin. Di istana, para menteri mulai memperdebatkan suksesi. Li Xichang dan yang lainnya mulai mendorong Zhang Ruizong untuk naik tahta, mengklaim itu adalah kehendak rakyat. Meski Zhang Ruizong memprotes bahwa itu adalah tindakan pengkhianatan, para menteri terus mendesaknya. Persidangan terinterupsi di saat Liu Xie masuk ke aula. Ia menantang para menteri di sana, mengingatkan mereka bahwa keluarga Liu masih berkuasa. Ketika beberapa orang mempertanyakan tentang penguasa wanita, ia memerintahkan eksekusi bagi mereka yang membangkang di tempat. Di saat ia hampir duduk di kursi naga, Liu Chu muncul di pintu masuk aula pagi, hidup dan sehat. 静兰不可一日无君，永固百姓安。 朕
Terungkap bahwa kematian tersebut adalah rencana terukur antara Liu Chu dan Han Yunling untuk memancing mereka yang memiliki ambisi terhadap tahta. Kini kembali berkuasa, Liu Chu menempati kursinya dan menawarkan kursi kepada Liu Xie meskipun sikapnya tampak dingin. Hal ini mengingatkan Liu Xie pada masa kecilnya ketika ayahnya mengabaikannya demi suksesi hanya karena jenis kelaminnya. Untuk memastikan stabilitas, Liu Chu membuka kas negara dan memberikan gaji 3 tahun sebagai penghargaan kepada semua menteri atas layanan mereka selama masa sakitnya. Kedamaian itu berumur pendek ketika Li Xichang maju ke depan untuk menuduh Zhang Ruizong menyimpan jubah naga di rumahnya. Tanda yang jelas dari niat untuk merebut tahta. Xiu Qi diperintahkan untuk menyelidiki dan menemukan jubah tersembunyi itu di kediaman Zhang. Meskipun Zhang Ruizong mengklaim dengan putus asa bahwa ia telah dijebak, Li Xichang bersaksi bahwa Zhang pernah membual dalam keadaan mabuk tentang rencananya untuk berkuasa. Akibatnya, Liu Chu menjatuhkan hukuman eksekusi bagi keluarga Zhang Ruizong dan menempatkan menteri tua itu di bawah tahanan rumah permanen. Belakangan, Liu Chu bertemu dengan Jiang Wanyu. Sang permaisuri mengungkapkan rasa leganya yang luar biasa, mengatakan kepadanya bahwa ia telah berdoa untuk menukar nyawanya dengan nyawa Liu Chu di saat sang kaisar tidak sadarkan diri. Liu Chu bereaksi dengan lelucon, bertanya apakah ia berniat memenuhi janji itu sekarang. Nadanya kemudian berubah serius di saat ia bertanya tentang bagaimana ia diracuni. Secara spesifik bertanya apakah makanan upeti dari Changmo adalah sumbernya. Jiang Wanyu menunjukkan bahwa karena ia memakan makanan yang sama dan tetap sehat, racun itu pasti berasal dari tempat lain. Ia kemudian teringat bahwa satu-satunya benda yang diberikan secara eksklusif kepada Liu Chu adalah untayan manik-manik Zuyao. Namun ketika seorang pelayan datang membawa laporan rahasia, Liu Chu segera menarik diri. Penyelidikan mengonfirmasi bahwa Huoran memang mata-mata yang ditanam oleh mendiang kaisar untuk memantau Fei Zheng. Huoran melaporkan bahwa meskipun Fei Zheng dapat diandalkan di masa lalu, perilakunya menjadi semakin mencurigakan sejak kembali dari Tianlang Pass. Terganggu oleh jaringan tipu daya yang semakin meluas, Liu Chu memutuskan untuk undur diri, mengakui bahwa ia tidak lagi bisa mempercayai siapapun untuk tidur di sisinya. Di tempat lain, Jinxi berada dalam sakaratul maut. Tubuhnya disiksa oleh rasa sakit karena racun dalam dirinya yang tak kunjung diobati. Fei Zheng mengfrontasi kepala aula organisasi Changmo, menuntut penawar racun sebelum Jinxi mengembuskan nafas terakhirnya. Di sana kepala aula tetap dingin, mengejek keterikatan Fei Zheng dan mengingatkannya bahwa ia hanyalah bidak dari Changmo. Fei Zheng menunjukkan bahwa ia telah menderita selama bertahun-tahun sebagai agen rahasia dan naik ke pangkat menteri yang tinggi demi tujuan mereka. Namun organisasi tersebut tidak pernah benar-benar mendukungnya. Ia menawar dengan kepala aula, menyatakan bahwa jika ia ingin menyelesaikan misinya, ia membutuhkan bantuan Jinxi. Dengan sedikit melunak, kepala aula memberikan satu penawar namun memperingatkan Fei Zheng bahwa nasibnya sendiri akan sama menyakitkan ketika racunnya akhirnya bereaksi. Pada saat yang sama, Zhang Ruizong duduk dalam tahanan rumah menunggu nasib yang tak terelakkan. Xiao Qi datang dan mendapati menteri tua itu tengah bersiap meminum panci anggur terakhir. Zhang Ruizong meratapi bahwa meski ia dituduh berkhianat, kaisar sebenarnya sudah tahu bahwa jubah naga yang ditemukan di rumahnya adalah jebakan yang ditanam oleh Li Xichang. Ia menyadari bahwa Liu Chu telah dewasa dan tidak lagi membutuhkan bimbingannya, menjadikan tuduhan palsu ini sebagai alasan yang nyaman untuk membuang pelayan lama. Di saat Xiao Qi menanyainya tentang pembantaian di desa Wangfi, Zhang Ruizong mengakui dosanya. Ia mengaku bahwa 8 tahun yang lalu, wabah aneh telah mengubah ibu kota menjadi neraka. Putra tunggalnya meninggal setelah meminum resep dari keluarga Han.
dan dalam kebencian yang didorong oleh kesedihan, ia menggunakan kekuasaannya untuk memusnahkan mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa dialah yang merekomendasikan Xiaoqi ke Tianlang pas kena takut Fei Zheng menyimpan rahasia berbahaya. Setelah memperingatkan Xiaoqi bahwa kaisar adalah seorang yang bisa diajak berbagi kesulitan tetapi tidak pernah dalam kemakmuran, Zhang Ruizong meminum racun tersebut dan tewas di sana. 共患难矣，取舍，我也无心不在这世上。 Setelah kekacauan tersebut, Liu Chu mengadakan sidang istana untuk memberikan penghargaan dan menempatkan kembali para pejabatnya. Ia menghormati Han Yunling dengan emas dan brokat atas jasa medisnya, akan tetapi memindahkan Fei Zheng dari Kementerian Pendapatan ke Kementerian Ritus. Meski disajikan sebagai sebuah kehormatan untuk menjunjung martabat negara, langkah tersebut secara efektif melucuti kekuatan praktisi Fei Zheng dengan menempatkannya di posisi kehormatan yang tidak berdaya. Belakangan, Liu Chu bertemu dengan putri sulung Liu Xie untuk membahas kebijakan baru mengenai pajak dari wilayah perbatasan. Ketertarikan mendadaknya pada catatan kas membuat sang putri khawatir karena Liu Chu tidak pernah peduli dengan detail administrasi seperti itu sebelumnya. Liu Chu mengingatkannya bahwa ayah mereka, mendiang kaisar, tidak pernah membiarkan orang lain mengendalikan catatan keuangan dan bahkan mengeksekusi saudara-saudaranya sendiri untuk mengamankan tata. Liu Xie menyadari bahwa Liu Chu bukan lagi saudara yang bisa dikendalikan seperti yang ia kenal dulu. Melihat kekejaman yang sama di mata adiknya seperti yang pernah dimiliki ayah mereka, ia takut Liu Chu akan segera menuntut kunci perbendaharaan. Memutuskan bahwa ia tidak bisa menunggu sampai Liu Chu bergerak melawannya, Liu Xie menginstruksikan pengawalnya untuk bersiap mengadakan perjamuan di kediaman putri pada malam berikutnya. Ia berniat menyerang lebih dulu sebelum Liu Chu dapat sepenuhnya mendapatkan kekuasaannya. Sementara itu, Xiaoqi putus asa ingin membantu Han Yunling memulihkan ingatannya yang telah hilang. Ia mendatangkan tabib dan bahkan melakukan ritual spiritual. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Han Yunling akhirnya memintanya untuk berhenti, menyarankan bahwa mungkin keadaannya sudah baik seperti ini dan ia tidak perlu menoleh ke masa lalu. Fei Zheng kemudian bertemu dengan kaisar tanpa sengaja menyapanya sebagai kakak sebelum dengan cepat mengkoreksi diri menjadi sapaan formal. Liu Chu menyinggung masa lalu Fei Zheng sebagai pemburu gunung, menyarankan perjalanan berburu di masa depan bersama Xiaoqi. Fei Zheng mengklaim ayahnya meninggal terlalu dini baginya untuk mempelajari perdagangan tersebut dan bahwa ia telah dijual ke Manor setelah diculik oleh pedagang manusia. Liu Chu berbicara tentang bagaimana sejarah bersama mereka sebagai rakyat jelata yang bangkit ke pangkat tinggi akan dirayakan dalam catatan sejarah kerajaan. Di sana, ia mengundang Fei Zheng ke perjamuan di kediaman putri. Namun Fei Zheng menolak dengan alasan beban kerja yang berat di posisi barunya. Ya, hao. Di saat meninggalkan istana, Fei Zheng melihat pelayan pribadi putri Liu Xie pergi secara diam-diam. Ia mengikuti mereka ke halaman terpencil di mana ia menyaksikan Liu Xie memberikan instruksi serius kepada sekelompok pria bertopeng yang membuatnya merasa ngeri. 正确，圣上有急事宣你回宫。 Setelah pertemuan mencurigakan yang disaksikan Fei Zheng, putri sulung Liu Xie mengambil inisiatif dengan mengadakan perjamuan untuk Kaisar Liu Chu. Liu Chu datang terlambat bersama Xiaoqi dengan alasan ia sibuk memeriksa catatan kas perbendaharaan yang sangat banyak dari kakaknya. Di saat perjamuan, Liu Chu memberikan siulang hormat dengan khidmat kepada mendiang ayah mereka. Merasakan ketegangan yang mendasari, Liu Xie dengan sinis bertanya apakah adiknya takut jika anggur tersebut beracun. Demi menjaga kedok persaudaraan, mereka minum dari botol yang sama. Meski suasana tetap syarat akan permusuhan, kepura-puraan itu akhirnya hancur. Liu Xie meledak, menuduh Liu Chu tidak kompeten, pembunuh para menteri, dan membiarkan wabah beracun merajalela sementara ia menghabiskan perbendaharaan demi upacara pernikahannya.
Ia menuntut Liu Chu turun tahta, mengusulkan agar dirinya yang memerintah dan membesarkan anak Jiang Wanyu untuk menggantikannya. Ketika Liu Chu menolak, Liu Xie memberi sinyal kepada para pembunuh bayarannya. Penjaga berpakaian hitam menyerbu ruangan dan Xiu Qi maju melindungi kaisar. Situasi sangat genting hingga Fei Zeng tiba di sana, menunjukkan ilmu pedang yang mematikan. Bersama-sama ketiga saudara itu menumpas pemberontakan dan menahan Liu Xie. Setelah kudeta yang gagal, Liu Chu melucuti gelar kakaknya dan mengurungnya di kediaman putri dengan dekret bahwa ia tidak boleh keluar sampai ajalnya. Liu Chu! Sementara itu, Xiu Qi sangat terganggu oleh pertempuran tersebut. Ia menyadari bahwa Fei Zeng selama ini menyembunyikan kekuatan aslinya dan gaya pedangnya sangat berbeda dari gaya Chang Mo. Mencari ketenangan, Xiao Qi minum bersama Han Yunling dan mengenang masa-masa ketika mereka bertiga tidak memiliki rahasia. Merasa terganggu dengan rumitnya politik istana, ia memutuskan untuk kembali ke Tianlang Pass demi menjaga perbatasan dan meminta Han Yunling untuk menemaninya sambil memberinya sebuah kantong sebagai simbol janji. 有时候，我那是觉得年龄是会改变很多人和事。回去镇守天牢关。你以为我舍不得你送我的那件衣冠吗？包，我一直都随身，我们一起回天牢关去。 Di balik bayang-bayang, kepala aula Cai Dia bersiap untuk kembali ke Chang Mo. Sebelum pergi, ia memberi Jin Si persediaan penawar racun sementara, namun mengingatkannya bahwa ia tetap hanyalah alat bagi tujuan mereka. Di keesokan paginya, Jiang Wanyu terbangun dari mimpi buruk dan mendapati Jin Si telah berhasil kembali ke istana. Meski merasa berterima kasih atas kebaikan Liu Xie di masa lalu, Jin Si memperingatkannya untuk menjauh. Ia menegaskan bahwa seorang wanita yang tega membunuh saudaranya sendiri tidak akan pernah tulus kepada adik iparnya, dan pertikaian internal keluarga Liu bukanlah urusan yang harus dicampuri oleh Putri Chang Mo. 你说什么呢？ Di Chang Mo, kepala aula melaporkan progresnya kepada sang raja. Ia mengonfirmasi bahwa 2 dari 3 menteri utama telah tewas, menteri ketiga diracuni, dan Liu Xie telah dilumpuhkan. Dengan Fei Zeng yang masih menyamar dan dikendalikan oleh racun, rencana untuk melumpuhkan Jinglan terus berjalan. Sang raja meski kesehatannya sendiri melemah, tetap fokus pada tujuannya yang menangkap Liu Chu dan menyebarkan racun baru yang lebih kuat ke seluruh kekaisaran. Liu Chu akhirnya melakukan kunjungan terakhir kepada kakaknya. Ia mengakui bahwa ia selalu iri padanya karena ayah mereka membesarkannya dengan seni seorang penguasa. Ia mengaku jika saja Liu Xie terlahir sebagai seorang laki-laki, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut tahta tersebut. Namun ia tidak bisa membiarkannya hidup dengan ambisi sebesar itu, lalu menyodorkan secangkir anggur beracun, berjanji untuk memakannya dengan penghormatan kekaisaran, seolah-olah ia meninggal karena sakit mendadak. Liu Xie menerima takdirnya, meminum anggur tersebut dan mengungkapkan harapan agar adiknya membuktikan diri sebagai penguasa yang cakap. Istana segera mengumumkan bahwa sang putri sulung meninggal dunia karena penyakit parah. Setelah pemakaman yang megah, Fei Zeng menemui Jin Si di hutan bambu yang tenang. Ia berbicara tentang masa kecilnya dan bagaimana mereka bertiga dulu sering membuat onar serta berjuang demi keadilan di jalanan. Mengingat kehangatan langka di saat Liu Chu dan Xiao Qi menangis untuknya setelah ia dipukuli demi membela mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, Waran mengawasi dari bayang-bayang. Kemudian Liu Chu mengunjungi Jiang Wanyu di Pavilion Ling, memerintahkannya dengan tegas untuk tetap di dalam demi keselamatannya sementara ia menyiapkan rencana rahasia. Di malam itu, ia memanggil Xiao Qi dan Fei Zeng untuk sesi minum. Ketika Fei Zeng yang datang terlambat menawarkan untuk minum 3 pot anggur sebagai hukuman, 3 saudara itu bersulang satu sama lain, meskipun beban rahasia mereka menggantung berat di atas meja. 二哥不醉不归。
Liu Chu mengadakan perjamuan untuk Xiao Qi dan Fei Zeng sebagai salam perpisahan sebelum keberangkatan Xiao Qi ke Tianlang Fas. Selama makan, Liu Chu mengungkapkan harapannya agar peperangan berakhir sehingga mereka bertiga bisa tetap bersama di ibu kota. Xiao Qi tetap teguh bersumpah untuk melindungi benteng demi negara dan rakyatnya. Namun Liu Chu mempertanyakan apakah kesetiaan Xiao Qi benar-benar untuk rakyat atau untuk sang kaisar sendiri. Merasa tegang, Fei Zeng menengahi, menjelaskan bahwa Xiao Qi memandang kaisar sebagai langit bagi rakyat. Meski tanpa akrab, Liu Chu diam-diam memendam kecurigaan. Di sisi lain, Han Yunling menemukan cara untuk mengobati amnesia dalam buku medis kuno yang mempelajari teknik Titi Nei Kuan dan Senmen untuk mengatur Qi dan menenangkan pikirannya. Meski tahu titik akupuntur Bai Huai sangat berbahaya, ia memutuskan mengambil resiko demi mendapatkan ingatannya kembali. Di saat ia melakukan akupuntur pada dirinya sendiri, kilasan masa kecilnya muncul di sana. Ia mengingat seorang anak laki-laki yang menyelamatkannya dari sungai dalam dan berjanji untuk pergi berperang demi melindunginya serta rakyat Jinglan. Ia menyadari dengan pasti bahwa anak laki-laki itu adalah Xiao Qi. Kembali ke perjamuan, suasana berubah ketika Fei Zeng tiba-tiba batuk darah. Meski ia mengaku hanya masuk angin karena cuaca, Xiao Qi curiga anggur tersebut beracun. Untuk menguji kecurigaannya, Xiao Qi menawarkan untuk bersulang bagi kaisar menggunakan anggur milik Fei Zeng. Merasakan ketidakpercayaan itu, Liu Chu mengambil kendi tersebut dan meminumnya sendiri untuk membuktikan tidak ada kecurangan. Xiao Qi segera meminta maaf atas impulsivitasnya dan bertanya apakah Liu Chu akan memaafkannya jika ia melakukan kesalahan besar. Liu Chu mengingatkan mereka bahwa mereka bertiga tumbuh seperti saudara dan berjanji bahwa kata-katanya sebagai kaisar adalah janjinya. Ia akan mengampuni mereka bahkan untuk kejahatan serius. Meski ia mengaku bahwa jika teman terdekatnya mengkhianatinya, ia tidak akan memiliki siapapun lagi untuk dipercaya. Di malam itu, Liu Chu memerintahkan Xiao Qi untuk menyelidiki laporan pertemuan rahasia. Xiao Qi mengikuti sosok misterius yang ternyata adalah Jin Si. Ia menuju klinik medis untuk memperingatkan Han Yunling agar segera kembali ke Changmo demi keselamatannya sendiri. Han Yunling yang bingung mengikuti Jin Si ke pinggiran kota. Di sebuah halaman terpencil, Jin Si bertemu dengan Fei Zeng yang menderita akibat racun Gu. Terungkap bahwa Jin Si selama ini menyimpan penawar untuknya, namun Fei Zeng berharap mereka berdua bisa bertahan hingga Changmo menyerang Jinglan untuk mendapatkan kebebasan sejati. Percakapan mereka mengonfirmasi bahwa keduanya adalah mata-mata Changmo. Xiao Qi mengfrontasi mereka dengan pedang terhunus. Merasa dianati oleh Fei Zeng, pertarungan pecah dan Fei Zeng yang lemah akhirnya terluka. Tepat di saat Xiao Qi hendak membiarkan mereka melarikan diri, Liu Chu tiba dengan pengawalnya. Xiao Qi memohon belas kasihan, mengingatkan Liu Chu akan janjinya tentang pengampunan. Liu Chu setuju untuk mengampuni Fei Zeng jika ia mengaku, akan tetapi ia tidak memberikan jaminan yang sama untuk Jin Si. Han Yunling bergegas ke tempat kejadian, memohon sambil menangis agar kaisar mengampuni nyawa Jin Si sebagai imbalan karena telah menyelamatkan nyawa kaisar sebelumnya. Namun Jin Si akhirnya tewas. Sebelum ajalnya, ia memberitahu Han Yunling betapa ia merindukan hari-hari mereka di Changmo dan mempercayakan perawatan putri Jiang Wanyu kepadanya. Ia menatap Fei Zeng sekali terakhir, berharap di kehidupan berikutnya mereka bisa bebas dan bertemu kembali. Setelah kematiannya, Liu Chu yang hancur memerintahkan agar Fei Zeng dibawa ke penjara kekaisaran, melarang keras siapapun menyakitinya karena ia masih menganggapnya sebagai saudara. Di keesokan harinya, Han Yunling membawa kabar kematian Jin Si kepada Jiang Wanyu. Patah hati dan merasa tidak ada lagi cinta untuknya di istana, Jiang Wanyu mengungkapkan keinginan untuk kembali ke Changmo. Ia meminta Han Yunling untuk mencari tempat indah dengan pepohonan dan bunga untuk menguburkan Jin Si. Dan Han Yunling berjanji untuk mengantar kepergian temannya dengan layak. Han Yunling memakamkan Jin Si di tempat yang tenang, dikelilingi oleh gunung dan air. Merenungkan peringatan terakhir Jin Si, Yunling akhirnya memahami bahaya yang selama ini dikhawatirkan oleh sahabatnya.
Sementara itu, Xiaoqi bergelut dengan kesedihannya. Ia minum secara berlebihan sambil meratapi bagaimana persaudaraannya dengan Liu Chu dan Fei Zeng telah hancur dengan cara yang tragis. Han Yunling merawatnya di saat ia tertidur, tersentuh oleh kesadaran bahwa Xiaoqi tidak pernah melupakannya selama tahun-tahun perpisahan mereka. Kedamaian itu hancur ketika Raja Changmo memerintahkan rencana besarnya untuk dimulai. Strategis Mengling memulai serangan dengan menyebarkan racun mematikan ke udara yang menyapu seluruh ibu kota. Di saat para pejabat tinggi dibunuh secara sistematis, wabah misterius mulai melanda rakyat jelata. Menghadapi krisis, Kaisar Liu Chu mencari solusi. Di saat Menteri Li Xichang dengan kejam mengusulkan untuk mengeksekusi mereka yang terinfeksi, Han Yunling menghancurkan karantina ketat dan mulai mencari obat dalam buku manual medis keluargaan. Situasi yang memburuk dengan berita bahwa Tianlang Pass telah jatuh ke tangan tentara besar Jenderal Gan Yi. Xiaoqi menjelaskan bahwa benteng tersebut runtuh karena separuh tentara dan warganya telah lumpuh akibat wabah. Dalam pertempuran sengit, Su Chengfeng berhasil mengalahkan Gan Yi, namun ia gugur setelah terkena panah tersembunyi yang ditembakkan oleh Mengling. Dengan pertahanan kota yang runtuh, Li Xichang sekali lagi mendesak Liu Chu untuk menyerah. Menyadari sang menteri adalah pengkhianat yang dikendalikan oleh racun Gu dari Changmo, sang kaisar mengeksekusinya di tempat, bersumpah untuk tidak pernah menjadi penguasa yang meninggalkan kerajaannya. Di tengah krisis, Paman Fan tiba di balai pengobatan untuk mendesak Han Yunling agar melarikan diri ke Changmo. Selama konfrontasi mereka, ia mengaku menyimpan rahasia kelam bertahun-tahun yang lalu. Ia diam-diam menambahkan obat-obatan berbahaya dan keras ke dalam resep keluarga demi ambisi ketenaran yang gegabah. Tindakannya telah menyebabkan kematian yang memicu kehancuran dan pembantaian keluargaan. Yunling merasa ngeri mengetahui bahwa pamannya sendiri adalah orang yang bertanggung jawab atas tragedi keluarga mereka. Paman Fan lebih lanjut mengakui telah mendalangi wabah saat ini sebagai bentuk balas dendam, mengklaim hal itu akan membawa kejayaan bagi nama keluargaan. Merasa jijik oleh kekejaman dan pengkhianatannya terhadap etika medis keluarga mereka, Han Yunling memutuskan semua hubungan dengannya, menolak untuk meninggalkan kota bersama seorang pria yang kini ia anggap sebagai pendosa besar bagi dunia. Liu Chu mengunjungi penjara dengan membawa kendi anggur, jenis minuman yang sama yang pernah diseduh bersama Xiaoqi dan Fei Zeng bertahun-tahun yang lalu. Yang mengejek Fei Zeng mengungkapkan bahwa Li Xichang telah tewas karena racun di sana dan tentara Changmo sudah berada di gerbang ibu kota. Meskipun Fei Zeng mengaku sebagai mata-mata yang dijual ke militer Changmo sejak kecil, ia bersikeras bahwa kehangatan yang ia rasakan dari Liu Chu dan Xiaoqi di Jinglan adalah momen pertama di mana ia benar-benar merasa menjadi seorang manusia. Yang pada awalnya Liu Chu berniat membiarkannya hidup untuk menyaksikan kehancuran Changmo, namun Fei Zeng yang ingin terlepas dari rasa bersalahnya sengaja memprovokasi kaisar dengan mengatakan bahwa akan segera terlambat bagi Liu Chu untuk mencabut nyawanya. Dalam kemurkaan, Liu Chu menikam mantan saudaranya itu. Di saat terakhirnya, Fei Zeng memohon untuk dikuburkan di hutan bambu tempat mereka dulu berbagi kenangan indah, sambil memanjatkan doa bagi kesehatan kaisar dan kedamaian Jinglan. Bersimpah darah, Liu Chu menemui Jiang Wanyu dengan hati hancur dan negeri melihat kematian orang-orang terdekat kaisar. Jiang Wanyu menyadari bahwa dirinya mungkin adalah orang berikutnya yang akan mati. Liu Chu membela kekejamannya sebagai beban seorang raja yang tidak lagi bisa mempercayai siapapun. Jiang Wanyu meratapi ironi gelar Putri Hesan yang ia sandang karena suami dan ayahnya kini bersiap untuk saling membunuh. Di saat ditanya siapa yang akan ia pilih, ia menyatakan tidak ingin hidup jika Liu Chu mati, namun ia bersedih karena pria yang dulu ia cintai telah berubah menjadi seseorang yang hanya mencintai dirinya sendiri dan kekuasaannya. Baginya, nama anak mereka yang belum lahir terasa tidak relevan lagi setelah dunia mereka runtuh.
Di saat fajar, Xiaoqi bersiap berangkat ke garis depan. Gurunya, Liu Xiang, menyerahkan tombak leluhur kepadanya, mendesaknya untuk menggunakannya dengan baik dan mengembalikannya secara pribadi setelah kemenangan. Di saat pertempuran dimulai, Jiang Wanyu bergegas ke garis depan, memohon kepada ayahnya, Raja Changmo, untuk mundur. Ia memohon agar sang ayah mengingat janji perdamaiannya dan menyebutkan bahwa anak yang dikandungnya, ikatan antara kedua bangsa, adalah bukti bahwa pertumpahan darah harus diakhiri. Namun sang raja tetap bergeming dan memerintahkan serangan skala penuh. Di tengah bentrokan tentara yang brutal, Jiang Wanyu mengalami kontraksi. Han Yunling menerjang kekacauan untuk mencapai dan membantu proses persalinan di medan perang. Xiaoqi bertarung dengan sengit dan berhasil membunuh jenderal musuh Kan Yi. Di saat perang berkecamuk di sekitarnya, Jiang Wanyu menahan rasa sakit persalinan sambil hanyut dalam kenangan masa lalunya bersama Liu Chu. Ketika seorang putri airnya lahir, Jiang Wanyu memohon kepada Han Yunling untuk membawa bayinya pergi dan menyembunyikannya agar Liu Chu tidak akan pernah menemukannya. Kepala aula mencoba merebut bayi tersebut untuk melindungi garis keturunan kerajaan. Namun Xiaoqi campur tangan, memungkinkan Han Yunling melarikan diri bersama sang anak. Xiaoqi akhirnya membunuh kepala aula dan Raja Changmo dengan panah-panahnya. Meski dikepung oleh sisa-sisa pasukan Changmo, ia bertarung hingga napas terakhirnya demi mengamankan kemenangan bagi Jinglan. Masih percaya bahwa Fei Zheng masih hidup, ia memanggil Liu Chu untuk menepati janjinya dan membebaskan teman mereka. Di saat pertempuran berakhir, Liu Chu turun dari tembok kota untuk menemukan Jiang Wanyu. Dalam kondisi pucat dan lemah, Jiang Wanyu mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan pernah bisa melihat anaknya sebelum ia meninggal karena pendarahan hebat. Tak jauh dari sana, melihat sang raja tewas dan perjuangannya sia-sia, Fan Ersu melakukan bunuh diri dengan meminum racun. Setelah peristiwa itu, Liu Chu yang gila mencari Han Yunling dan bayi itu kemana-mana, namun tidak menemukan apapun. Han Yunling呢？ Bertahun-tahun kemudian, Han Yunling dan gadis kecil bernama Yu Er hidup di padang pasir yang luas. Kemudian Yu Er bertanya mengapa mereka mengunjungi perbatasan setiap tahun, dan Han Yunling menjelaskan bahwa itu adalah satu-satunya tempat di mana mereka masih bisa melihat bayang-bayang Jinglan dan orang-orang yang mencintai mereka. Hingga pada akhirnya mereka melakukan perjalanan ke kediaman jenderal di Tianlang Pass. Di saat Yu Er menjelajahi rumah tersebut, Xiaoqi akhirnya muncul di hadapan Han Yunling, menandai reuni diam yang telah lama dinantikan di antara keduanya. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaners.